Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Rikiansyah. Saya adalah CEO dari Billionaire Store, yaitu perusahaan yang didirikan oleh Dakang DWK Prayoga bersama Mas Mirja Indra Laksana. Dan kami sudah berdiri dari tahun 2013. Alhamdulillah, Billionaire Store sendiri sekarang itu sudah mengembangkan bisnisnya dari yang awalnya adalah hanya produk buku saja, dan sekarang sudah merambah ke berbagai produk edukasi yang lainnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Gulam Indra Laksana. Saya adalah co-founder dari Billionaire Store. Jadi Billionaire Store itu awalnya adalah kita hadir gitu kan untuk membantu para pengusaha yang banyak curhat ke kita. Awalnya Billionaire Store itu kita banyak konsultasi dan salah satu produknya adalah buku, dan saat ini Billionaire Store berfokus untuk menerbitkan buku-buku, khususnya buku-buku bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya DWK Prayoga, saya founder dari Billionaire Store. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, Billionaire Store itu apa sih, Kang? Ya, saya melihat bahwa Billionaire Store ini kan beberapa tahun terakhir ini banyak mengeluarkan buku gitu. Di mana di sana ada buku-buku tentang bisnis, tentang leadership, tentang penjualan dan lain-lain. Kenapa kami memilih buku? Karena kami yakin bahwa ketika produk tersebut diedukasi dalam bentuk buku, maka bisa terjadi yang namanya multiplikasi. Seperti yang mungkin kita ketahui, kalau misalkan kita hanya sekedar bikin sebuah edukasi hanya sekedar dari segi training ataupun workshop, itu semua terbatas biasanya. Maka dengan buku, semoga ya ilmu ini yang kita tuangkan dalam buku ini bisa terdistribusi secara masif se-Indonesia, ya bahkan sampai ke luar negeri sana. Billionaire Store berdiri awalnya karena sebuah musibah ya. Jadi pada tahun 2012 itu Kang Dewa, terus bersama Mas Mirja dan saya juga, itu tuh kita terkena bisnis investasi bodong. Dan pada awalnya Billionaire Store itu kita dirikan dengan motivasi, gimana nih caranya supaya kita bisa keluar dari permasalahan hutang ini. Akhirnya ada kawannya Mas DWK Prayoga yang menyarankan gitu, namanya Mas Nugi. Mas, gimana kalau nulis buku aja gitu kan, untuk menginspirasi orang-orang. Menginspirasi kayak gimana? Wong kita ini bangkrut kan gitu kan, bahkan bangkrutnya ini besar gitu kan, hampir 7,7 miliar. Apa yang mau diinspirasi gitu ya? Kesalahanmu kan gitu kan, supaya tidak banyak orang yang terjerumus ke sana gitu. Akhirnya ketika itu saya terpikir untuk menulis buku, ya. Menulis tentang apa? Menulis tentang apa yang pernah saya alami. Maka buku pertama dari Billionaire Store itu berjudul 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Ya. Nah, alhamdulillah ternyata buku itu ketika kita luncurkan pertama kali meledak sampai penjualannya 3.000 eksemplar gitu kan, ketika pertama kali launching. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata responnya bukan hanya dari para pembaca bukunya saja, tapi para tokoh-tokoh juga sangat mendukung gitu, karena jarang banget buku yang membahas tentang kesalahan-kesalahan gitu. Yang penulisnya menulis tentang kebangkrutan itu jarang banget. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah gitu kan, ternyata banyak hal-hal positif yang terjadi di Billionaire Store. Salah satunya itu karena kami pakai kanal penjualannya itu memakai reseller. Nah, makanya kita coba mereview gitu dari bagaimana sih dampak atau impactnya Billionaire Store ini terhadap para reseller. Dan syukur alhamdulillah ternyata banyak reseller yang sangat-sangat bertumbuh ya, dari awal kami berdiri. Dan sekarang luar biasa, ada yang menjadi owner sebuah bisnis, ada yang menjadi kerjasama dan dia menjadi seorang koordinator reseller di bisnis tersebut, dan ada juga yang sampai saat ini gitu mereka menjadi top di reseller kita sendiri gitu, ataupun di bisnis yang lain. Bukan hanya Mas DWK Prayoga, alhamdulillah sekarang juga banyak pengusaha-pengusaha lain yang ingin berbagi gitu kan pengalamannya, kisahnya, dan kesuksesannya melalui buku dan diterbitkan oleh Billionaire Store. Visi misi Billionaire Store sendiri yaitu menjadi perusahaan yang menjadi kiblatnya pengusaha Indonesia, di mana kita coba meng-create baik sebuah produk ataupun berbagai produk ya, yang bisa menjadi solusi untuk teman-teman dalam menjalankan bisnisnya. Yang dengan Billionaire Store, akhirnya sekarang banyak UKM di Indonesia
yang tumbuh signifikan. Saya bahkan ingat ya, banyak tiap kali saya datang ke kota-kota gitu ya, ke daerah-daerah, banyak dari mereka curhat, Kang, saya tuh membaca buku Billionaire Store, saya baca buku Akang yang ini, saya baca bukunya Mas Anu gini gitu kan. Dia cerita testimoni yang dulunya kena riba, sekarang bisa bebas, yang dulu omsetnya masih puluhan juta, sekarang udah angka ratusan juta, bahkan miliaran gitu kan, lewat wasilah ini. Jadi Billionaire Store bisa menjadi solusi buat kawan-kawan semua yang pengen mengupdate ilmu, pengen belajar tentang yang namanya bisnis. So buat kalian semua yang saat ini pengen update ilmu bisnis, ya bisnis terkini apapun itu, dan memang itu menjadi sebuah kewajiban buat kita terus mengupgrade ilmu, maka Billionaire Store bakal menjadi solusi buat kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Boleh dong ditulis di kolom chat kalau suaranya sudah jelas. Oke, halo. Oke, jelas. Ada dari Farid terdengar, tapi kurang keras. Oke, kurang keras ya. Tes. Udah jelas? Beri akses record. Nanti dari kita recordnya ya, Mas Rusyad. Nanti kita kirim aksesnya. Jadi satu arah aja biar enak. Oke? Aman? Oke, aman. Jelas Kang Boyu? Oke ya. Oke, langsung aja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dilancarkan segala aktivitasnya di malam hari ini, dan juga diberikan semangat yang luar biasa sehingga teman-teman masih bisa ikut live bareng kita gitu, tim reseller, tim partnership Billionaire Store gitu. Nah, saya mau info dulu ya teman-teman nih, karena dari tadi ada banyak teman-teman yang bertanya, terus juga komen-komen nih. Makanya saya luruskan dulu terlebih dahulu. Nah ya, oke. Saya ulang lagi teman-teman, ini adalah ajang webinar persembahan buat teman-teman reseller Billionaire Store. Karena kemarin kita sudah sempat webinar ya teman-teman ya, minggu kemarin bersama Pak CEO langsung, Kang Rizal, dan mengumumkan bahwasanya Billionaire Store itu akan ditutup atau dibubarkan selamanya. Kenapa ini belum dirilis di publik? Karena kita akan mendahulukan teman-teman reseller nih yang menjadi bagian dari Billionaire Store. Makanya kita umumkan terlebih dahulu dalam webinar kemarin. Yang mungkin ini beberapa teman-teman juga udah hadir di webinar kemarin. Ada Rizal sendiri dari Kediri nih. Saya kemarin ngobrol karena dia on cam, jadi saya hafal. Dan ada teman-teman yang lain juga banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi teman-teman yang hadir. Syukur-syukur, oke, kita kasih. Nah, balik lagi, jadi buat teman-teman ya, kenapa dibubarkannya dan alasan-alasannya sudah diutarakan langsung oleh Pak CEO. Nanti teman-teman bisa nonton rekamannya aja, nanti kita kirim juga. Kemudian, nah, kenapa ada event ini? Karena kemarin itu kita udah berdiskusi sama teman-teman reseller, karena Billionaire Store akan dibubarkan dan reseller Billionaire Store juga dibubarkan. Ini langkah kita buat teman-teman webinar persembahan biar teman-teman bisa menyerap ilmu untuk bisnis yang lain atau meneruskan bisnis yang teman-teman lakukan selain dari berjualan buku-buku dari Billionaire Store. Harapannya dalam webinar 1 minggu full ini teman-teman bisa menyimak langsung semuanya. Ikutannya juga gratis karena ini fasilitas terakhir untuk teman-teman semua. Jadi saya harapkan kita fokus ke materi ya teman-teman ya. Nanti kalau mau pertanyaan yang
di luar materi, langsung aja nanti diskusi langsung dengan saya, di Telegram juga ada, atau nanti di WA yang teman-teman udah di blast itu bareng dengan tim saya, langsung di chat aja, nanti kita bantu ngobrol. Nanti besok atau malam ini nanti saya buka grup partnership-nya. Jadi teman-teman silahkan mau bahas tentang apa saja di sana. Yang penting sekarang kita fokus dulu ke materi karena kasihan teman-teman yang lain yang mau belajar. Oke, nah balik lagi kemarin sudah diinfokan ya teman-teman karena teman-teman reseller ini ada dapat beberapa benefit ya ketika daftar jadi reseller. Yang pertama, saya ulang lagi berdasarkan obrolan dari Kang Rizal langsung. Yang pertama adalah akses langsung berjualan buku-buku Billionaire Store sebelumnya ya. Yang kedua, akses video 70 pembelajaran. Yang ketiga adalah bimbingan reseller. Nah, karena ini dibubarkan, makanya teman-teman dapat benefit yang pertama, akses 70 video pembelajaran. Nanti kita akan share ulang. Nanti teman-teman semua bisa dapat dan monggo mau di-download, mau disimpan, silahkan kita udah berikan buat teman-teman. Kemudian, nah ini sebagai webinar persembahan, baik lagi webinar persembahan untuk teman-teman menimba ilmu, melanjutkan bisnis teman-teman. Nah, jadi sudah kita tanggulangi konfirmasi buat teman-teman. Oke, paling gitu teman-teman dari saya ya. Nanti kita langsung masuk ke materi. Kebetulan di malam hari ini kita sudah di mentoring langsung oleh Mas Bam ya teman-teman. Mungkin yang udah lama dari yang tahun kemarin sudah tahu, Mas Bam juga sebagai mentor. Nah, jadi Mas Bam sebagai mentor teman-teman dan kali ini kita undang langsung Mas Bam untuk mementorin lagi teman-teman sebagai webinar persembahan. Kalau lupa akun bagaimana Kang? Akun apa ya? Nah, iya nanti kita bahas di grup ya teman-teman ya. Aksesnya ada batas waktu? Tidak ada. Jadi nanti kita kirim yang tidak berbatas waktu. Jadi teman-teman bisa akses kapanpun gitu. Jadi nggak harus khawatir, di download juga bisa. Oke ya teman-teman, untuk sampai 1,5 jam sampai 2 jam ke depan teman-teman fokus ya menyimak materi yang akan disampaikan oleh Mas Bam dengan tema di malam hari ini. Tentunya teman-teman juga sudah tahu, mudah-mudahan teman-teman dapat mengosongkan gelasnya dan menyimak. Jangan lupa cemilannya ataupun catatannya ataupun minumnya boleh langsung disiapkan karena ini luar biasa nih kan gitu. Luar biasa materi di malam hari ini. Oke, kalau begitu udah siap teman-teman, boleh dong ditulis siap karena kalau kata mentor saya gitu kan, vibrasi ya teman-teman ya. Jadi kita saling memvibrasi teman-teman biar tambah semangat gitu ya. Oke, saya kata-katanya lupa, tapi intinya seperti itu. Satu visi, satu misi, satu vibrasi. Nah, ya ini Mas Bam sendiri yang mengajarkan saya, teman-teman ya. Oke, siap. Busnul siap. Oke, siap. Oke, kalau udah siap, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan mempraktekannya ke depannya lebih baik lagi. Sukses selalu buat teman-teman. Tanpa panjang kali lebar, kita langsung panggil saja mentor kita, Mas Bam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bam, gimana nih kabarnya? Oke, Alhamdulillah sehat Mas Bayu, gimana kabarnya Mas Bayu, sehat? sehat Mas Bam, alhamdulillah. Seperti biasa Mas Bam, kita sharing-sharing sama teman-teman nih, mudah-mudahan ilmunya bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman. Oke, mantap ya. Ini Zoom di mana Mas? Di ruangan. Oke, di ruangan ya. Oke, mungkin ya di Bandung juga mungkin ya. Benar. Oh ya, nanti teman-teman setelah apa? Setelah akhir video webinar kita nanti boleh di on kan kameranya, kita foto bareng, nanti saya kirim di grup-grup ya biar ada perpisahan lah, foto-foto bareng.
Oke, mungkin Mas Bam tampaknya nggak sabar banget nih teman-teman nih mau menyimak materi malam hari ini yang Mas Bam sampaikan. Bisa langsung kita gas mungkin ya Mas? Oke, siap, Mas Bayu. Oke, siap. Waktu dan tempat saya persilahkan. Gaskan Oke, Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pengen sapa-sapa dulu teman-teman semua di sini. Wah, ini nggak kerasa ya teman-teman, kayak baru kemarin saya webinar sama teman-teman, sekarang diundang lagi. Posisinya kita ada sesuatu hal. Ini terlepas itu teman-teman bisa jadi dua sisi ya, positif atau negatif. Nah, saran saya ini challenge untuk diri teman-teman ya. Adapun nanti mungkin ada yang kecewa, ada yang kayak gimana, tapi kita fokus bahwa ini yang terbaik ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa naik kelas dan teman-teman nanti bisa praktek dari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan dari Billionaire Store. Nah, ya, jadi kita fokus ke materi pada malam hari ini. Nah, saya pengen kenalan dulu, silahkan teman-teman dari kota mana aja, boleh ditulis di kolom komentarnya. Nah, ya. Ini ada Pak David. Oh, ini udah lama nih ya, ada kelas offline waktu itu. Oh, ini nama Pak David. Sehat Pak David, Alhamdulillah. Kemudian ada dari Bogor. Wah, insya Allah hari Rabu saya ke Bogor. Ke daerah Cilengsi. Ke daerah Cilengsi, ke daerah Bogor ya. Ada Mas Iqbal Gresik hadir, Ciamis, oke, Bandung, Yunita, Mbak Yunita di Bogor juga ya, luar biasa Bogor ada ya. Depok, Cikarang, mana lagi nih? Oke, Salatiga, oh Ibu Yani, Bandung, oh jauh Kang, Ciamis, Bandung, Kediri, Purwakarta, Depok, oh ada Gorontalo, Mbak Sef ya, gimana kabarnya Mbak Sef ya? Udah lama nih ya, oke. Dari Gorontalo luar biasa, beda 1 jam nih waktunya dari kita. Oke, Alhamdulillah baik. Mbak Sevia gimana kabarnya? Dambayang Bandung, Cimanggu City, Cilacap. Wah, di sini ada yang dari luar negeri ya. Saya lagi nyari nih ya. Ya. Depok, wah, Makassar, oh Ewako, wah Setia Budi, oke, wah Mas Rizal ya barusan nge-DM ya, oke, ternyata di sini Mas Rizal ya, oke. Salam kenal teman-teman yang belum kenal ya, nih nama saya Mas Bam. Nah, alhamdulillah di malam hari ini lebih tepatnya saya mungkin sharing, bukan mau mengajarkan ke teman-teman, tapi saya berbagi aja, berbagi dari apa yang sudah saya lakukan, berbagi dari apa yang saya sudah kerjakan. Nah, sehingga insya Allah nanti teman-teman bisa mungkin bisa menginspirasi teman-teman, bisa nanti teman-teman aplikasikan. Ya, jadi silakan disiapkan catatannya, cemilannya boleh gitu kan, asal jangan sambil nasi goreng karena nanti pasti ngantuk ya. Nah, saya akan langsung aja buka di kesempatan malam hari ini. Nah, sebelum ke materi, saya pengen share dulu mappingnya. Nah, karena alhamdulillah ini webinar series ya, jadi nanti ada beberapa hari ke depan yang insya Allah nanti teman-teman bakal pelajari. Nah, namun sebelumnya kalau misalkan teman-teman lihat dari segi temanya, ya kalau saya lihat di posternya, karena ini adalah hari pertama, jangan sampai teman-teman ketinggalan karena saya tahu ya pembicara-pembicara setelah saya itu para praktisi, para yang sudah membuktikan bahwa mereka ada ya di istilahnya memperdalam suatu keilmuan digital marketing ya, dan ketika mereka memperdalam suatu keilmuan digital marketing, nah alhamdulillah hasilnya pun ya teman-teman nanti bisa lihat ya, bukan dari sekedar nominalnya aja tapi ya, ilmu bermanfaatnya luar biasa. Ya, saya kenal baik dengan pembicara besok Mas Welian. Wah, ini sering DM-DM-an, inbox gitu ya. Nah, di IG atau Facebook. Kemudian yang hari Rabu ada udah Fadil. Wah, ini pas puasa gitu kan, kita sempat buka bareng ya kan sama teman-teman manajemen juga. Kemudian di hari Kamis ada Mas Afik. Wah, ini teman main bola bareng gitu ya. Ada Kang Handika, wah ini teman ngopi juga, dan Kang Rizal, wah ini partner-partner saya semuanya. Jadi pastikan ya teman-teman semua di sini simak sampai nanti hari Sabtu. Nah, adapun kalau misalkan teman-teman lihat, saya sambil lihat di channel ya, channel Billionaire Store ini materi-materinya berbeda-beda. Nah, ada yang saya gitu ya tentang merawat pasukan penjualan di 2023.
Mas Welly tentang marketplace, ada Uda Fadil tentang TikTok, nah, Mas Afik tentang copywriting, Kang Handika tentang konten. Wah, ini teknis semua gitu. Jadi kalau kita berbicara digital marketing itu luas, ya. Nggak bisa kita mau semuanya, gitu ya. Semuanya bisa, tapi minimal kita punya core-nya di mana, core value-nya di mana. Nah, maka saya pengen sharing dulu karena ini fundamental banget. Nah, ini fundamental dasarnya dan ketika saya membangun bisnis ya, saya sudah bergelut di bidang reseller sejak tahun 2010 waktu SMA gitu kan. Nah, jadi ketahuan ya umurnya sekarang gitu. Nah, ini yang saya tidak dapatkan. Alhasil saya bahasanya tuh babat alas. Babat alas tuh ketika ya ibaratnya kita mau naik ke puncak gunung gitu kan. Wah, ini saya harus melewati beberapa jalan yang memang saya nggak tahu bahwa jalan ke gunung itu kemana ibaratnya. Nah, saya harus cari sendiri jalannya. Ya. Pakai inilah, pakai cara itulah gitu kan. Wah, boncos dan lain sebagainya itu udah makanan sehari-hari gitu kan. Nah, ketika saya di 2019 awal lah gitu kan, ketemu dengan rekan-rekan digital marketing gitu kan, digital marketer. Nah, saya ngelihat bahwa oh ternyata digital marketing ini luas pertama. Oh ternyata digital marketing ini ada peta-petanya yang memang setiap goals-nya itu berbeda. Nah, dan saya pengen tanya dulu nih ke teman-teman, mungkin banyak juga teman-teman reseller yang baru gitu kan. Nah, ada yang udah sempat lihat mind map ini. Nah, kalau misalkan ada yang sudah pernah lihat gitu kan, silakan komen sudah. Kalau belum, silahkan komen belum. Nah, di mungkin 10 menit awal, saya pengen kasih fundamentalnya dulu, karena berkaitan dengan tema web series kita ke depannya, kok macem-macem ya, ada TikTok, ada marketplace, tentang konten lah, gitu kan. Wah, belum. Masya Allah. Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, wah masuk kanan sudah. Ya. Belum, sudah, belum. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Oke, boleh yang lain silahkan tulis di kolom komentarnya. Siapa yang sudah, siapa yang belum. Oke. Sudah. Yang atas belum, belum. Oke, nggak apa-apa ya. Buat yang belum, mungkin saya mewakili dan izin mungkin 10 menit ke depan ya. Saya jelasin dulu fundamentalnya. Nah, silahkan kalau yang lupa-lupa, saya ingetin. Nah, itu tuh ya. Nah, oke. Jadi digital marketing itu luas pertama ya, dan setiap temanya beda-beda ya, berbeda-beda dari segi goals-nya. Nah, dari digital marketing ini kalau kita ya dari segi gambaran luasnya melakukan pemasaran secara online. Nah, online-nya ini kan banyak medianya apa aja. Nah, maka kita bagi dari 3 tema ya. Nah, tema pertama ada tema traffic. Nah, goals-nya dari traffic itu adalah mendatangkan orang ke toko kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, konversi. Nah, konversi itu dari yang sudah datang itu beli. Nah, barulah relationship. Yang sudah beli, gimana caranya beli lagi. Jadi setiap keilmuannya gitu ya, berbeda-beda goals-nya. Dulu gitu kan, nah saya ngulik terus di traffic. Alhasil apa? Orangnya banyak tapi saya bingung. Database banyak tapi bingung gimana caranya mereka agar beli. Nggak ngerti tentang lead magnet lah, nggak ngerti tentang funneling lah gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kebayang nggak? Jadi saya mewakili nih buat teman-teman yang belum tahu, ya. Jadi saya mewakili buat teman-teman di sini yang belum tahu. Nah, saya mungkin lebih mengingatkan lagi, ya. Dan kalau misalkan teman-teman yang sudah tahu dipraktekkan nggak? Nah, ini ya, jangan sampai nanti udah tahu hanya sekedar ya numpang lewat aja. Alhasil apa? Ya orang lain yang berhasilnya. Oke. Nah, dari segi traffic ini ada 4. Nah, pertama, saya coba clearkan dulu. Nah, pertama tuh dari organic traffic. Organic traffic ini cara gratisan. Biasanya kalau misalkan kita, ya saya dulu gitu kan, nah ini sampai punya beberapa akun gitu kan, bikin akun jualan ya karena modal gratisan. Bisa di mana? Bisa di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok ya, WhatsApp, SEO, search engine optimasi, marketplace, dan ada blog di sini. Oh, ini banyak ya medianya. Nah, tantangannya kalau misalkan kita pakai organic traffic ini. Nah, pertama kita harus siapin kontennya. Ya, apalagi sekarang yang memang jembatan. Nah, ini jembatan utama antara produk gitu ya sama market adalah konten.
Nah, artinya kalau misalkan kita bermain organik atau bermain cara gratisan, konten ini wajib harus kudu, nah itu tuh ya, udah mah wajib kudu harus tuh ya, berarti plus plus gitu kan harusnya tuh. Nah, konsisten konsisten postingnya. Nah, yang ketiga sabar, karena apa? Karena yang namanya gratisan, ya tahulah jangkauannya berapa sih. Kita posting di WhatsApp ibaratnya gitu kan, teman kita berapa sih yang lihat story WA kita gitu kan. Begitupun ketika kita posting di Facebook atau di Instagram atau di TikTok misalnya. Nah, ya harus sabar. Yang berikutnya adalah engagement. Nah, harus kita ada engagement atau interaksi karena ya dasarnya sosial media bukan selling media. Yang namanya sosial media kan kita ya selalu berinteraksi dengan orang-orangnya. Dan harus hafal yang namanya algoritma. Artinya peraturan setiap media beda-beda. Contohnya kita punya konten ketika diposting di Instagram bagus, tapi sebaliknya diposting di TikTok gitu kan, kok biasa aja. Dan ada postingan di TikTok bagus, tapi di Instagram beda-beda gitu ya hasilnya. Nah, itu ya dari peraturan si media tadi, ya beda-beda. Nah, makanya ya kalau misalkan saya tidak bisa buat konten secara konsisten dan nggak sabaran, dan saya nggak ada engagement, nggak hafal juga algoritma, nah gimana sih? Ya, gimana caranya biar nanti cepat dapat penjualan? Oke, sebentar. Tadi ada coretan. Saya coba share screen lagi. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita pengen cepat? Nah, cara yang cepat itu yang kedua, yaitu paid traffic. Nah, ini. Jadi paid traffic ini adalah caranya ngiklan. Ya. Kalau ngiklan ini di mana aja, nah silahkan nanti bisa di Google Ads, di Marketplace, di Facebook lah, di Instagram, di TikTok. Ya. Nah, itu tentang paid traffic. Nah, kalau misalkan kita ngiklan, berarti persiapannya apa aja yang harus di tantangannya gitu kan. Nah, tantangannya jelas kalau misalkan kita ngiklan, nah kita harus siapin dari segi budget. Ya, kita mau ngiklan, ya udah budgetnya siap. Oke, ya. Budgetnya ada. Nah, berarti yang kedua dari segi keilmuan. Nah, keilmuannya paham nggak gitu. Kalau kita berbicara anggaplah ngiklan di Facebook gitu kan. Nah, cara baca datanya itu gimana? Anggaplah di Meta Ads gitu antara Facebook dan Instagram misalkan. Gimana cara bacanya ketika ada iklan yang bagus, iklan yang jelek? Wah, gitu. Berarti kan butuh keilmuan. Nah, nggak cukup dari segi keilmuan aja, tapi harus ngulik alias tekun. Gimana caranya kita bisa dapetin ya ibaratnya winning ads gitu kan. Nah, gimana caranya nih konten kita tuh bisa budget murah, jangkauannya banyak gitu kan. Yang daftar atau yang klik banyak gitu kan. Nah, tertarget lagi lah itu kan ngulik ya tentang ads copy-nya lah, tentang dari segi konten-kontennya nanti dengan beberapa angle, wah luar biasa. Dan berikutnya adalah update gitu. Nah, update di sini ya bisa jadi udah lama nggak ngiklan, tapi kok ada perubahan-perubahan yang memang dari sebelumnya nggak ada gitu kan. Nah, biasanya kita kaget kalau misalkan kita nggak ngikutin update-nya. Dan kalau misalkan di sini kita tarik benang merahnya gitu ya, kalau kita nggak punya konten dan nggak bisa bikin konten, nggak konsisten, nggak sabaran, ibaratnya engagement pun wah bingung gitu kan. Nah, kemudian algoritma nggak ada, budget nggak ada, keilmuan nggak ada, tekun malas-malasan, saya mah hobinya rebahan gitu ya. Update pun nggak mau belajar lah gitu. Nah, tapi pengen omsetnya besar, ya ada penjualan gitu. Nah, itu mohon maaf tidurnya terlalu miring. Ya, artinya apa? Apa yang bisa dilakukan di awal di sini ya pilih gitu loh. Ya, kalau bisa dikombinasi, ada cara gratisan juga dan cara berbayarnya. Biar apa? Biar kita temukan polanya. Bahkan dengan pay traffic aja bisa kita lakukan beberapa metode. Oh, pakai Instagram, oh pakai Facebook, oh pakai TikTok. Nah, mana nanti hasilnya yang emang worth it gitu kan? Nah, kita bisa lihat. Nah, kebayang ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Silahkan diulik polanya karena yang mahalnya itu polanya. Nah, bisa jadi ada orang lain menerapkan di TikTok dengan produk kita misalkan oh bagusnya itu di Instagram dan kebalikannya. Oke, jadi nanti teman-teman di sini harus benar-benar ngulik. Nah, berikutnya ada yang namanya GV traffic. Nah, affiliate marketing keilmuannya. Kalau tadi keilmuan tentang gratisan, keilmuan tentang berbayar gitu kan. Nah, ada yang namanya GV traffic atau joint venture. Ya, joint venture itu kita menjualkan produk-produk orang. Nah, ini rame nih ya. Nah, tantangannya ketika kita main di GV traffic ini, anggaplah affiliate entah reseller, agen, distributor, stokis, dropshipper, sekarang affiliate, ya pokoknya mah yang
intinya promosi produk orang lain lah. Ya. Nah, di sini tantangannya kita harus paham yang namanya ilmu manusia. Oke? Ketika kita ngobrol, ketemu sama orang, ibaratnya kita pengen ngeluar reseller gitu, dan ini yang saya lakukan. Nah, kita harus paham yang namanya keilmuan manusia. Nah, maksudnya gimana? Setiap orang karakternya berbeda-beda, ya kita harus pahami dulu. Karena beda karakter, beda penanganan. Ya, yang saya pelajari dari buku Personality Plus ada 4. Ya, karakter setiap orang. Ada sanguin, melankolis, flegmatis, koleris, gitu. Nah, kebayang nggak tuh yang baru dengar itu? Apaan tuh, gitu kan? Itu adalah contoh karakter setiap orang. Gimana caranya kita memposisikan diri ketika lagi ngobrol sama orang sanguin. Orang sanguin sering bercanda, pokoknya orangnya ceria, pokoknya kita capek nih ngikutin hahaha dia gitu kan. Nah, treatmentnya gimana? Berbeda lagi kalau misalkan kita lagi ngobrol sama orang melankolis yang ujung-ujungnya dia pakai angka, pakai data. Kalau misalkan kita ngomong, ya, kita istilahnya presentasi ke mereka, apalagi kita menawarkan sebuah peluang bisnis, peluang usaha, kita nggak ada data-data, nggak ada faktanya, habis kita dibantai. Nah, kebayang nggak tuh? Ya, apalagi kalau misalkan kita pengen menggerakkan orang-orang yang pragmatis, ya, mereka istilahnya mau, wah luar biasa, ya, pesimistis dan lain sebagainya. Ayo gimana tuh cara kita membangkitkan semangatnya? Dan beda lagi treatmentnya kalau misalkan kita ketemu sama orang yang tipenya koleris. Nah, itu. Gimana caranya nih orang tuh bahasa Jermannya merekedewang. Nah, itu ya. Nanti searching aja di Google, ya, merekedewang apa gitu kan. Orang yang nggak mau kalah, jiwa kepemimpinannya tinggi, kadang kalau misalkan dikasih apa ya masukan, dia rada bebal, tapi nah, si koleris ini hebatnya adalah basicnya adalah leadership. Basicnya dia pemimpin. Nah, Anda kebayang nggak? Kita hubungan sama orang yang seperti itu tuh kayak gimana? Kan nah yang komen ya buku bacaan pas kuliah dulu. Wah, iya. Jadi itu modalnya kalau kita pengen yang namanya membuka networking, membangun tim. Nah, apalagi nanti membangun yang namanya agen, reseller gitu, atau kita membuka distributor gitu. Ya, kita harus siapin juga pelatihan dan trainingnya nanti ya, tema saya yang akan dibahas gitu ya. Kemudian ada mentoring dan penampingan, ada support sistemnya, nah kode etiknya, marketing plan-nya seperti apa gitu, bonus reward dan lain sebagainya. Oke, nah berikutnya dari on traffic yang kita punya, data yang kita punya. Nah ini bisa pakai WhatsApp atau email. Nah makanya tantangannya kalau misalkan kita punya banyak data di WhatsApp dan email, itu harus dirawat dan dispesialkan. Ya. Artinya kita harus ibaratnya Mm-mm. bocor suaranya panitia, silahkan. Nah, artinya nanti ya on traffic ini jangan sampai ketika kita udah punya kontak orang lain ya, atau misalkan kontak orang baru ya kita harus ada interaksi. Nah, itu dari ilmu traffic. Anda kebayang nggak ada 4 jalur yang nanti teman-teman di sini bisa pilih mau masuk ke jalur yang mana. Nah, pakai cara gratisan kah? Pakai cara berbayar kah? Pakai cara pasukan atau ngelola database sendiri. Silahkan ya diulik. Nah, ini yang saya kerucutkan waktu itu dari segi core value-nya. Saya mau apa nih? Ya, karena kalau kita berbicara, kalau saya gitu kan, nah, saya lemah banget dari segi angka, data, ngelihat grafik, ngelihat wah rumus-rumus kayaknya asam lambung naik gitu. Nah, kebayang nggak? Oh ya udah deh, karena basicnya saya networking gitu kan, ya udahlah saya apa namanya tuh kerucutkan. Ya Bismillah saya poinnya waktu itu tuh di GV Traffic aja ya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat di Instagram mentor reseller, nah itu tuh dari sini pemetaan sini ya, termasuk ini nih. Nah, ini logonya ini ya udah dihakikan ya, termasuk dari sini juga ya. Nah, itu dari traffic ya keilmuannya. Keilmuan gimana caranya kita bisa menghasilkan ya atau mendatangkan orang ya ke toko kita. Nah, terus gimana caranya? Ada pola yang kedua yaitu konversi. Dari yang datang itu beli. Nah, bang ya. Nanti ada coret-coret, saya coba share. Nah, jadi poin yang kedua konversi. Nah, konversi ini ya, gimana caranya orang yang sudah datang beli. Nah, makanya butuh keilmuan apa? Nah, ini nih ya nanti dibahas sama Mas Afik ya. Di hari keberapa? Di hari keempat ya. Nah, dari keempat nanti sama Mas Afik. Nah, gimana caranya kita mempromosikan ya suatu produk atau ya jasa gitu kan tanpa tatap muka, hanya lewat kata-kata. Ini nih ya luar biasa ilmunya ya, nanti kita belajar.
Ada storytelling, ada teknik closing, ada hard selling, ada personal branding, ada tentang konten. Wah, konten juga nanti akan dibahas sama Kang Handika tuh. Wah, kebayang ya. Jadi goalsnya dari keilmuan konversi ini gimana caranya yang datang itu beli. Nah, maka teman-teman di sini ya, saran saya jangan lewatin keilmuan di elemen-elemen yang lain. Ngulik di traffic aja. Tapi bikin copywriting bingung, tapi teknik closing bingung. Nah, itu. Ya. Nah, ada yang ketiga, relationship. Nah, relationship ini gimana caranya yang sudah datang atau orang yang sudah beli itu beli lagi atau yang namanya repeat order. Nah, ini ya bahasanya list building atau membangun kolam uang. Nah, itu tuh ya sudah dibukukan sama Mas Iswan dan Mas Afik. Nah, silahkan baca bukunya di kolam uang. Gimana caranya? Nah, kita membentuk atau membangun aset digital. Nah, itu ada caranya. Ya, ada CRM, Customer Relationship Management, dan branding. Nah, kalau misalkan kita buka ini semua, wah, Masya Allah, berapa puluh keilmuan yang harus kita pelajari. Kebayang nggak? Wah, luar biasa ya, udah mumet duluan gitu. Nah, makanya kita kerucutkan. Ya, kalau misalkan kita dari segi keilmuan, mana yang emang kita mau matangkan, mana yang mau kita tajamkan. Nah, yang lainnya nanti add value-nya, tambahannya. Ya, contoh gitu kan, saya mendalami ilmu dari segi GV traffic, yang lainnya gitu kan, nah itu add value-nya. Ya, di Facebook saya bisa, di Instagram, ya, di TikTok, di WhatsApp, ya. Kemudian kalau dari segi konversinya, copywriting, storytelling, oke lah, teknik closing, oke, personal branding, konten, oke, ya, list building, oke, CRM, branding dan lain sebagainya. Nah, itu tuh nanti dirunut, ya, dari kompetensi kita mana sih yang paling kita ahli di bidang mana gitu. Nah, ibaratnya teman-teman sudah banyak belajar dari buku-buku Billionaire Store, ya, sudah mempraktekkan keilmuannya untuk jualan teman-teman. Nah, saatnya nanti ketika teman-teman di sini pengen lebih dalam lagi, nah silahkan ya, bidang teman-teman tuh di mana dan goalsnya apa. Oke, makanya saya bukakan di awal biar nggak bingung, ya. Kok macam-macam temanya, emang digital marketing itu banyak gitu kan. Nah, inilah cabang-cabangnya. Oke. Nah, baru setelah saya jabarkan, saya lanjut ke materi intinya. Nah, karena kalau langsung materi inti kayaknya nanti ada yang bingung juga. Nah, jadi setelah dasarnya udah beres, nah barulah saya bahas tentang gimana cara merawat pasukan. Dan biasanya nanti gitu kan, saya doakan teman-teman di sini bukan hanya sekedar sekarang nonton atau sekarang nyimak, ya, bukan hanya teman-teman sekarang nyimak aja, tapi nanti next ke depannya teman-teman punya pasukan, ya, teman-teman ya entah ngebina ya reseller, agennya lah, ya, punya wah sistem distributor canggih lah dan lain sebagainya. Saya doakan semoga teman-teman nanti ke depannya ya ini jadi bekal. Nah, jadi yang saya sharingkan berdasarkan pengalaman di lapangan. Oke, kenalan dulu ya, boleh lah ya yang baru bergabung. Nah, ini nama saya Mas Bam. Nah, saya memulai bisnis dari kelas 3 SMA ya, membangun jaringan ya, alhamdulillah sampai mempunyai 15.000 reseller dan mendapatkan reward dari segi bisnis ya, trip dan cash reward $15.000, dan alhamdulillah dipercaya menjadi mentor di komunitas di Bandung, ada Dreams Come True gitu kan. Kemudian ada Billionaire Academy gitu kan, saya ngisi juga kelasnya di Billionaire Store juga ya, sempat sebelum ke Mas Bayu, dan alhamdulillah dipercaya di trainer kelas prakerja gitu kan. Dan pendampingan brand skincare sekarang tuh ya, ada berapa ya? 4 atau 5 saya lupa lah. Nanti saya share di akhir ya. Nah, ini adalah latar belakang saya yang di mana jujur saya belajar dari ilmu-ilmu yang ada di Billionaire Store. Nah, jadi bukannya mau sombong-sombongan gitu ya, tapi ya kalau saya runut di belakang bahwa saya tidak terlepas dari ilmu-ilmu dari mentor-mentor yang ada di Billionaire Store. Makanya teman-teman beruntung banget tadi di-share ya, ada video-video pembelajaran, ada akses-akses bonus buku dan lain sebagainya. Nah, jadikan itu sebagai apa? Nah, sebagai perpustakaan teman-teman. Yang namanya perpustakaan ketika udah dibeli bukan dibiarin gitu kan. Nah, tapi dibaca, diasah lagi ya. Barangkali teman-teman lupa dengan banyaknya aktivitas ya, entah sebagai ibu rumah tangga, entah nyambil ya sambil jadi karyawan, pekerja, pengusaha dan lain sebagainya, apapun itulah aktivitasnya, diasah lagi. Kadang biasanya gitu kan, ada aja ketika kita baca ulang kita dapat momen-momen tertentu nih. Ya, jadi
bukan bermaksud mengajari teman-teman, sekali lagi ya, buat teman-teman yang baru gabung di Zoom ini enggak sama sekali, tapi saya hanya mungkin sharing. Nah, sharing dari yang saya pelajari, dari ilmu-ilmu dari Billionaire Store, nah inilah hasilnya. Oke? Nah, oke, dengan judul membina pasukan penjualan. Nah, tantangannya membangun pasukan penjualan itu apa sih Mas Bam? Nah, ini nih, saya bukakan lah. Ya, tantangan membangun pasukan penjualan, entah membangun ya reseller, agen, ya, distributor, atau ya affiliate, ya, apapun lah bahasanya. Pertama udah jelas harus siap membina. Ya, harus siap membina, ya kita harus istilahnya siap sedia gitu kan, ketika ada orang yang nanya gitu kan, nah, orang yang nggak ngerti, nggak paham gitu kan. Kemudian yang berikutnya kita siapin kurikulum pembinaannya, jadi nggak ngasal, kita bikin yang namanya silabus, ya kita bikin yang namanya sistem pembelajaran nanti seperti apa, termasuk goals-nya pun apa. Kemudian drama pasti terjadi, maksudnya drama pasti terjadi itu apa? Ya entah nanti ada yang baper, nanti pasukan kita yang ya kayaknya udah dikasih tahu semuanya kok nggak menghasilkan gitu kan. Padahal yang disampaikan sama, tapi kok ada orang yang menghasilkan, ada orang yang nggak sama sekali. Ya sama ya halnya guru lah ya. Guru, dosen ya yang disampaikannya sama, ya cara nangkepnya ini beda-beda kan. Ya, ada yang ranking 1, ada yang di DO gitu kan, waduh gitu kan. Nah berarti tergantung dari pemahaman pasukannya nanti, berkualitas atau tidaknya, newbie atau tidaknya, karena itu berpengaruh terhadap kecepatan bisnis teman-teman. Nah ini nih ya. Jadi kalau misalkan kita ngasuh gitu kan, ngasuh dalam artian kita membina pasukan yang baru, wah ini harus ekstra. Ekstranya plus udah ekstra plus ekstra kita ngasih knowledge-nya, ekstra kita sabarnya gitu kan. Biasanya hal-hal receh juga ditanyain ya. Kalau kita mau promosi di mana ya marketing kit, padahal udah di-pin gitu kan, udah dikasih tahu link Google Drive-nya gitu kan. Nah ini masih ada yang nanya tapi sabar. Nah biasanya ada yang kayak gitu-gitu, kita menguji keimanan gitu ya biasanya. Nah berikutnya jangan baperan. Ya jangan baperan dalam artian kok orang udah dikasih tahu sama kita dianya nggak nurut dan lain sebagainya. Nah mindset kita rubah dari apa? Ya pemahaman orang beda-beda. Bang ya, nah ini tantangan ketika membangun pasukan, dan jangan anti kritikan. Jadi kalau misalkan ada masukan tentang program-programnya, tentang ya apa yang sudah dijalankan, ya kita bisa beradaptasi. Ya mana tahu ya dengan sebelumnya strategi itu bagus, tapi dengan yang sekarang tuh kayaknya butuh penyesuaian. Nah, makanya kenapa bukan hanya membina pasukannya aja, tapi di tahun 2023 ini harus seperti apa. Nah, ini yang saya nanti sharingkan. Contoh kurikulum pembinaan nanti ya saya jawab setelah materi beres. Kalau ada yang mau nanya boleh, nanti silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar, nanti kita bahas di belakang ya. Nah, intinya harus siap mental agar pasukan handal. Nah, artinya ya siapin dulu diri kitanya. Ya, kita harus persiapkan sebelum nanti kita ketemu sama banyak orang. Nah, benerin mindset biar nggak konslet. Artinya apa? Ya, mindset kita itu apa? Ya, kalau kita punya pasukan itu amanah untuk apa? Ya, luruskan niatnya. Mereka punya keluarga, mereka punya ya kebutuhan gitu kan. Kebayang nggak dengan ilmu yang kita sharingkan? Gitu kan. Walaupun menurut kita gitu doang, gitu kan. Tapi buat mereka itu sangat bermakna gitu. Nah, kebayang ya, saya ulangi, walaupun kata kita gitu doang, tapi buat mereka sangat bermakna gitu. Maka ya teman-teman tulus aja ngajarin mereka gitu kan, karena tadi gitu kan. Ya mungkin belum menghasilkan, tapi ilmu yang nanti teman-teman sharingan itu jadi amal jariah juga. Kebayang ya? Nah, makanya jangan pelit sharing. Nah, goals-nya membangun pasukan itu apa? Kenapa sih saya harus membangun pasukan? Saya mah cukup jualan sendiri juga udah alhamdulillah gitu kan. Oke, ya. Pertama jelas melipat gandakan penjualan. Ya, kalau misalkan teman-teman jualan 10 juta sendirian, kalau ada 100 orang yang jualannya 10 juta, nah kebayang nggak? Omsetnya gede gitu kan. Yang kedua menyebarluaskan informasi. Anggaplah satu orang punya akun 1000 follower. Nah, kebayang nggak? Ya. Sederhananya gitu ya. Nah, 100 orang masing-masing punya 1000 follower. Nah, mereka posting secara serentak. Nah, artinya apa? Dia di story aja lah. Nah, itu kan kalau kemungkinannya dijangkau ke 100.000 orang. Anggap deh 10% dari 100.000.
ya 10%, 10.000 orang yang lihat story itu gitu. Anda kebayang nggak? Ya, saking banyaknya, saking berjamaahnya. Yang ketiga, satu komando. Wah, ini nih yang saya suka. Jadi dari pusatnya apa gitu kan? Nah, nanti ke bawahnya apa gitu. Dan ini biasanya diinformasikan sama leader. Ya, di Billionaire Store ini ada Mas Bayu. Nah, Mas Bayu ini mengkoordinasikan timnya, pasukannya, ada Zoom masuk gitu kan, ada promo posting ini posting gitu kan, kebayang nggak ya? Dan itu jadi pasukan Anda nanti ke depannya gitu, membangun itu seperti itu, harus nyiapin marketing kit dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang keempat, komunitas adalah imunitas. Nah, ini nih ya. Kenapa? Karena ya beda-beda pasukan itu. Ada yang levelnya dia baru, ada yang levelnya dia mungkin udah tahu tapi nggak tahu gimana caranya, ada yang mungkin dia udah ahli gitu kan, tapi dia belum tahu keilmuan tertentu gitu, karena macam-macam. Nah, maka gitu kan enaknya ini kita bisa saling berbagi. Ada di komunitas kita yang jago TikTok, sharing TikTok. Ada yang jago tentang copywriting, sharing. Nah, ini nih kayak di Billionaire Store nih. Ya, setiap harinya sampai hari Sabtu gitu kan, 7:30. Nah, itu akan ada orang-orang yang memang sudah ya di bidangnya masing-masing itu sharing. Nah, kebayang nggak kalau misalkan ya Mas Bayu tadi gitu kan, sharing tentang pasukan, tentang copywriting, tentang konten, tentang TikTok, wah itu mabok. Nah, kebayang nggak? Tapi enaknya ada komunitas ini ya udah sok gitu kan, yang emang di bidangnya masing-masing sharing. Akhirnya kita bisa dapat istilahnya keilmuan baru juga. Bayang ya. Nah, jelas yang kelima ya, ketika membangun pasukan ini menekan budget promosi. Ya. Anggap kalau untuk di awal kita mungkin harus endorse lah ya. Kalau misalkan kita main affiliate harus ngirim sampel dan lain sebagainya produknya gitu. Tapi kalau misalkan dengan adanya pasukan ya kita bisa gerilya kemana-mana. Oke. Nah, tapi fakta di lapangan yang sering ditemukan adalah pasukannya banyak godaan. Dan berita buruknya, pasukan itu tidak ada yang loyal atau reseller itu tidak ada yang loyal. Ayo, mungkin saya nggak akan nyebut nama di sini ya. Anda mungkin teman-teman reseller Billionaire Store. Oke, apa produknya? Buku. Oke, selain buku jualan juga nggak produk yang lain? Saya yakin pasti ada. Ya, yang jualan makanan, jualan fashion lah, jualan skincare lah. Nah, ayo, ya. Ada. Pasti selain jualan buku gitu kan, nah teman-teman di sini ya jualan produk lainnya. Dan itu wajar. Nah, Anda kebayang nggak? Tidak ada yang salah, gitu kan? Karena ya pilihan. Nah, caranya gimana? Nah, supaya mereka bisa loyal ke kita, nah kan itu. Ya, kadang mereka tuh digoda dengan kompetitor. Di sini mah komisinya lebih gede, oke pindah. Di sini mah ada mentoring, pindah lagi, gitu kan? Hayo, kayak gitu. Nah, pada dasarnya ya teman-teman di sini, nah pertama tantangannya ini rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah biasanya kayak gitu. Udah ngebangun pasukan udah terbentuk, merekanya nggak loyal. Kenapa? Ngelihat ada yang baru, ada produk baru, komisinya lumayan. Saya mau jualan di sana, oke, emang enggak gitu. Ya. Nah ini nih menyerah nggak bisa jualan, wah ini kasihan banget. Ya. Udah diajarin caranya gitu kan, wah kena virus. Wah ini kalau versi saya tuh ada 2 virus yang mematikan kalau misalkan kena di pasukan. Ya. Kalau pasukan penjualan kena 2 virus ini, bahaya. Pertama virusnya adalah muntaber. Itu tuh. Apaan tuh Mas muntaber? Mundur tanpa berita. Itu tuh. Semangat gitu kan, oke udah kita coaching dan lain sebagainya, oke bismillah gitu, saya mau praktek, besoknya dikontak nggak bisa. Mundur tanpa berita tuh orang yang nggak tahu kenapa gitu kan. Nah yang kedua, ini lebih bahaya, lebih sadis. Biasanya udah diajarin cara jualan, nggak closing bingung gitu kan, mau ngiklan nggak ada budgetnya, nggak mau ngulik juga, nah akhirnya jadi tetanus. Terdaftar tanpa bonus, alias nggak punya cuan, nggak punya penghasilan dari penjualannya, akhirnya nyerah gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Bahkan saya punya metode gimana caranya orang itu paling lambat 1 minggu sudah menghasilkan. Ya, 1 minggu sudah menghasilkan ketika dia bergabung. Nah kita polakan 1 day 1 closing. Itu gimana caranya? 1 hari mereka punya penjualan. Ketika mereka punya penjualan, alhasil efeknya ya nanti ya bisa jadi loyalitas ke kitanya. Nggak usah disuruh jualan karena mereka udah semangat jualan. Nah itu efeknya.
Oke, nah kurang diperhatikan. Nah bisa jadi kita sibuk ke yang drama-drama tadi. Sibuk mereka yang memang nyari pengen marketing kit di mana, ya. Kemudian cara jualannya gimana? Ada orang yang udah bagus, orang yang sudah bisa ngomset lah katakannya. Kita nggak fasilitasi atau kita nggak buat bonding, kita nggak buat yang namanya ya secara hubungan itu bagus. Alhasil ya mereka juga ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu kan, hati-hati. Nah, berikutnya sistem pelayanan nggak bagus. Nah, biasanya kena komplain lah apa segala macem ya. Komisi telah cair biasanya bla bla bla. Nah, hati-hati gitu kan dari sistem. Berikutnya produknya nggak laku. Wah, ini nih ya. Barusan minggu kemarin kita ngobrol. Nah, saya ke daerah Jakarta, salah satu partner juga ya di sana, salah satu dokter gitu kan. Nah, wah dia punya produk bagus, tapi ketika ngelihat market, wah kayaknya nggak cocok nih, ya nggak cocok nih dengan harga segini nggak masuk nih. Kita rubah pricing harganya, ya. Ternyata bisa diterima di market. Nah, jadi nanti diulik lagi, oh produk yang nggak laku itu dalam artian ya memang kualitasnya atau harganya, ya dicek nih. Persaingan banyak. Nah, artinya kita ya harus lihat juga kompetitor ya. Ibaratnya bisnis modelnya itu seperti apa. Nah, itu harus dibedah tuh. Dan ada yang kepo doang atau hanya mau nyontek. Ada yang daftar pasukan nggak jalan-jalan disuruh ini, disuruh itu kok nggak gerak kok nggak gimana. Mereka kepo doang. Ada yang kayak gitu, ada. Nah, ya. Maka sebagai leader, nah buatlah pasukan kita menjadi aman, nyaman dan militan. Aman dari segi apa? Aman dari segi nah ini nih ya senjatanya saya bilang. Senjata untuk promosi gitu kan. Untuk mereka ibarat ya orderan pun gak ada kendala. Nyaman dengan lingkungannya, nggak ada yang vibrasi-vibrasi negatif ya, saling membangun aura positif di situ gitu kan. Dan militan gitu kan, bukan harus disuruh gitu. Nah, promosi itu kayak gini dan lain sebagainya, mereka udah gerak sendiri. Nah, itu PR-nya kalau misalkan teman-teman nanti gitu kan, atau sekarang yang lagi punya pasukan, nah gimana caranya? Aman, nyaman, militan gitu kan. Nah, ini reminder dulu buat teman-teman di sini. Harus peka dengan keadaan, jangan biarkan mereka kebingungan. Nah, contoh yang lagi ramai sekarang nih ya di pasukan saya, kebetulan saya ada pendampingan beberapa brand skincare gitu kan. Nah, mereka tuh lagi sekarang nanya-nanya gitu di grup atau biasanya diskusi itu tentang TikTok affiliate. Oh, gimana sih caranya? Ya, jangan biarkan mereka bingung. Nah, kita sebagai leader, kita harus tangkap peluangnya. Oh, oke gitu kan. Nah, masuk nggak nih produknya ke TikTok gitu kan dengan ya market TikTok yang tahu lah ya marketnya di bawah 100 ribuan, di bawah 50 ribuan, pengen yang murah-murah, nah masuk nggak nih gitu kan. Pelajari sistemnya kayak gimana. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya, harus peka gitu. Nah, berikutnya harus tulus, bukan modus. Nah, artinya apa? Ya bukan kita mau dipuji sama orang, tapi ya udah berbagi aja, ngebina aja orang tuh gitu. Karena kita nggak tahu berkahnya itu sampai mana gitu. Kalau kita hanya sekedar hitung-hitungan, saya dapat apa nih ngebina orang ini nih gitu. Ya bisa jadi nanti ada efek ya, timbal baliknya. Ya mungkin gitu kan. Ya kita ngasih ke orang tapi impact-nya nggak langsung. Tapi ketika kita nanti punya pasukan, pasukan kita mungkin nanya cara jualan ke orang lain, orang lain baik ya ke pasukan kita, sehingga pasukan kita yang tadinya kebingungan jualan diajarin sama orang lain, ya mereka mau jualan ya produk kita. Alhasil apa ya, omsetnya kan dapat ke kita juga. Nah, hati-hati ya, hukum karma berlaku. Nah, reminder juga, finansial penting tapi emosional lebih penting. Bonus besar, komisi besar, reward dan lain sebagainya penting, ya. Tapi lebih penting lagi secara emosional. Nah, bangun kedekatan kita dengan mereka. Makanya awal-awal ketika saya di leader si partnership gitu kan, itu saya sama CEO-nya Kang Rizal, kita bikin game plan waktu itu, bikin marketing plan gitu ya, penyesuaian waktu 2019 itu. Kita tur Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Jogja. Yang kita kerjakan apa gitu kan? Ya kita ketemu ya sama partnership gitu kan. Mereka tuh ngapain aja sih gitu, ya. Nah, ngapain aja dan lain sebagainya, ini ada contohnya. Ya, ini sekalian reunian gitu ya. Mungkin orangnya ada di sini nggak apa-apa. Jago ada nggak nih di sini? Oh, nggak ada ya. Oke deh, nanti saya share. Oh, ada nih contohnya. Ini yang bahan kemarin ya.
Ini kita waktu belusukan. Nah ini salah satunya masuk ini apa? Faktor emosional. Ya, faktor emosional. Nah, ini nih, saya share. Ya, karena mesti lupa gitu ya. Nah, ini ke tim kreatifnya Billionaire ya. Wah, ini nih ya pokoknya. Ini perjalanan, ini di screenshot nih ya. Oh, ini VIP Jogja nih guys, siap kolaborasi ini jam berapa nih ya? Wah, jam 11 malam. Kita ngobrol tuh Agustusan sampai subuh sampai jam 2 pagi. Wah, kebayang nggak tuh? Wah, ini kita lagi perjalanan ke belusukan gitu kan. Bukan mau kampanye ya, tapi kita sosialisasi marketing plan. Nah ini ya, kalau nggak salah dibukukan dokumentasinya di buku Crazy Leader gitu kan. Nah ini nih, saya sama Reseller Billionaire Store. Jadi kalau yang mau nanya-nanya ke kantor aja gitu kan. Ayo kita welcome gitu ya. Nah ada pelatihan gitu ya, termasuk tadi ya, ada Mas Rijal pernah nih ikut. Pak David ya, Pak David ikut gitu kan. Ayo. Nah ini nih ya. Sharing bareng top leaderboard, ada Mas Gio di sini. Oh, itu gitu. Ya, gini-gini lah. Video juga kita. Oh, pokoknya sharing-sharing, caring-caring lah ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya minimal masih bagus silaturahminya, masih bagus dari segi hubungannya, bukan hanya sekedar bisnis doang gitu. Nah, banyak kan kita ya mungkin hanya transaksional, ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa lebih dari itu lebih bagus. Ya, biar apa? Ya biar kitanya pun ke mereka yang ngerasa bukan hanya transaksional tapi lebih menyentuh hati. Oh, itu kan beda lagi ceritanya nanti ya. Nah, kebutuhan finansialnya contohnya dari komisi, potongan harga ya, diskon-diskon, bonus ya, ada reward, ada surprise, leaderboard dan lain sebagainya. Itu kan yang membuat orang semangat. Tapi akan lebih semangat lagi kalau misalkan emosional juga diperhatikan. Adanya kedekatan mereka dengan owner. Nah, misalkan nanti ketika teman-teman bikin brand, nah jangan sampai lupakan pasukannya. Karena mereka adalah ya salah satunya calon-calon ya. Mereka tuh calon-calon pengusaha yang pengen belajar dan wasilahnya bisnis teman-teman atau produk teman-teman jadi kendaraan buat mereka untuk mencari nafkah. Nah, itu kan luar biasa. Kedua, adanya kedekatan sesama reseller. Makanya kita bentuk kelas-kelas yang tadi ya di Billionaire Store tuh. Kita buat kelas sharing dan lain sebagainya, termasuk webinar kayak gini. Seringnya berkumpul dan melakukan gathering bareng, ya, saling menyemangati. Mereka selalu dibina, diperhatikan dan dibimbing. Nah ini, ya, artinya apa? Benar-benar kita ajarkan mereka, gitu. Nah mereka difasilitasi kebutuhannya. Oh, ini bahan promosinya, nih dari segi banner-bannernya, nih ngambilnya di sini di sini. Adanya reward dan punishment, nah ini jangan baperan juga gitu loh. Karena ya biar hidup lebih hidup bahasanya ya, agar hidup lebih hidup gitu ya. Nah, Cung di sini yang nanti mau ikutan challenge, tapi kalau misalkan nggak ikutan sehari, teman-teman di-kick di grup siap. Nah, goalsnya kita di sini ya saling menyemangati, saling ya mempraktekkan ilmu yang udah didapat gitu kan, dan ya hargai orang-orang yang sudah berprogres misalkan. Nah, siap nggak nanti kalau ada challenge kayak gitu? Nah, seru itu ya. Nanti buat teman-teman juga. Kemudian seringnya ya Anda memberikan kejutan misalkan ya yang tidak penting jadi penting. Nah, yang sederhana ya itu yang kena gitu kan. Artinya ada yang sakit kita jenguk. Ya mereka yang lagi ya mohon maaf berduka cita gitu kan, kita datang kita ucapin misalnya. Atau mereka yang lagi ada ya istilahnya mungkin lagi ulang tahun gitu kan, kita datang, kita ucapin, kita kasih kado, ya hal-hal yang kayak gitu membuat bonding. Bahkan ketika salah satu pasukan saya nih, pasukan mak-mak gitu kan, saya bilangnya, omset turun, wah mereka adain makan-makan, masak bareng gitu kan, wah ngobrol ngaliwat, nah itu bahasanya. Ya besoknya gitu kan, omset bisa naik gitu, kebayang nggak? Karena emosionalnya, wah begitu luar biasa gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu mungkin kecil gitu kan, tapi efeknya tuh gede gitu. Nah, biasanya secara tidak langsung gitu kan, nah kita melupakan hal-hal yang kayak gitu. Orientasinya ke dashboard, omset, ya betul tidak ada yang salah, cuman ya kita cek juga gitu, pasukan kita yang nggak selamanya on fire, pasukan kita mungkin kalau yang namanya atlet tuh mereka butuh healing, butuh mungkin recovery, mungkin mereka cedera, wah cederanya bukan fisik gitu ya, tapi mentalnya gitu kan, wah saking mungkin banyak problem ya
problematika dari segi keluarganya. Nah, butuh ngobrol itu loh. Ya. Jangan sampai nanti ranah pribadi masuk ke bisnis. Ya. Berikutnya, nah ini nih, foto saya zaman dulu. Wajib hukumnya pasukan jago jualan. Nah, artinya ketika kita membangun pasukan bukan hanya sekedar sharing, tapi sharing dengan tujuannya itu mereka bisa jualan. Nah, keuntungannya kalau misalkan pasukan kita jago jualan, nah pertama lebih pede jualannya. Ya udah pastilah. Nih, saya menghasilkan dari sini, ya komisinya sekian loh. Itu kan pede mereka, ya jualannya. Ya, kalau misalkan mereka nggak pede ketika nawarin ke orang nih bisnisnya bagus, ya ini produknya bagus kata siapa? Ih kata orang-orang sih kamu udah coba produknya? Oh, belum, hati-hati. Ya, usianya lebih panjang tuh ya, lebih panjang usianya. Artinya mereka ya nggak usah disuruh jualan, nggak disuruh bertahan pun mereka ya bertahan gitu, karena menghasilkan. Bayang ya. Bisa saling sharing. Nah ini yang tadinya kita nggak tahu, oh ternyata ada yang udah praktek TikTok misalkan. Oh oke, kayak gitu caranya, mau deh. Mas nanti kalau misalkan ini kenalan dong. Oh, ya. Mau minta nomor kontaknya nanti saya jadi nanya-nanya. Itu kan jadi kenal. Nah, bayang ya. Bisa untuk testimoni. Nah itu tuh. Ini yang penting, testimoni. Dan bisa untuk duplikasi. Oh, kalau jualan di Instagram tuh begini, begini, begini. Oh, kalau jualan di TikTok tuh begini, begini, begini. Oh, kalau di marketplace tuh stepnya gini, gini gitu. Jadi kita punya pola. Nah, dulu yang saya lakukan, saya pelajari polanya. Kalau saya sistemnya sukanya atau simpelnya tuh paid promote, ya, ngiklan di akun publik atau endorse dan lain sebagainya, ya udah. Nah, itu kan kita bisa lihat mereka bagus atau enggak performa akunnya dan lain sebagainya, kita lihat dari leads yang dihasilkan serta konversinya, ya itu menghasilkan enggak. Nah ini jadi gimana caranya pasukan itu mereka bisa ya benar-benar jago jualannya, bukan hanya sekedar dimotivasi aja gitu ya, tapi benar-benar semangat dari hasil ya. Nah itu tugasnya seorang leader, mikirin polanya gimana caranya yang baru bergabung itu mereka bisa menghasilkan. Oke. Nah ya udah pasti kalau bahasanya tuh siapkan jurusnya. Nah, ini nih jurus nih, kita mau perang gitu kan. Perang dengan wah begitu banyaknya kompetitor misalkan. Wah, ada kompetitor ya pasti ada lah. Ya. Nah, siapkan reward dan punishment-nya. Ya, kalau misalkan mereka mencapai gitu kan jumlah piece-nya berapa, sekian piece deh. Nanti akan ada reward tambahan berupa bla 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 ya di luar komisi. Oke. Atau misalkan nanti kita challenge orang-orang yang memang nanti mensaring yang seriusnya. Nah, kita bisa saring mereka yang serius itu seperti apa. Ya. Kemudian siapkan jadwal mentoring dan trainingnya. Ya, entah seminggu sekali, sebulan sekali, entah gatheringnya, entah kopdarnya, apapun itu dijadwalkan. Ya, jangan sampai dadakan-dadakan, jangan sampai nggak terkonsep karena ya sayang banget. Ya. Berikutnya, penuhi kebutuhannya, maka mereka akan mengikuti keinginanmu. Garis bawahi kebutuhan mereka itu apa sih? Ya butuh omset, butuh jualan. Gimana caranya nih marketing kit? Nih foto-fotonya, foto produknya, nih foto testimoninya posting. Nah, itu tuh. Ya. Siapkan marketing kit dan promosi kitnya. Nah, siapkan IT dan sistemnya. Ya, jangan sampai nanti ketika mereka mau order gitu kan, wah jangan sampai iya jadi loading gitu. Akhirnya nggak maksimal, ini mereka jadi malas. Kuncinya jago jualan, pertama hafalkan produk knowledge. Apapun nanti produknya ya atau jasanya silakan hafalkan. Berikutnya nambah database setiap hari, ini wajib. Ya, kalau bahasa saya itu dulunya daftar nama, daftar orang-orang punya potensi. Nah, potensi marketnya siapa aja. Kalau misalkan kita jualan produk, misalkan produknya apa? Produk kesehatan, produk skincare. Nah, setiap hari itu nambah database-nya. Nah, kebanyakan orang hanya nunggu bola, hanya posting, udah diem gitu loh. Ya, udah posting ya, udah posting, tapi nggak nambah database. Artinya ya promosinya ke orang-orang itu terus. Anda bayangkan promosi ke orang yang sama setiap hari enak gitu kan. Nah, artinya ini harus ada challenge gimana caranya nambah database setiap harinya. Oke. Yang kedua, nah naikin levelnya. Kalau teman-teman di sini ya masih cara gratisan, nah siapkan budget promosi iklan gitu loh. Ya, karena jangkauannya pun berbeda, nanti kualitasnya pun berbeda, percepatan bisnisnya pun pasti berbeda.
Dengan apa? Keilmuan, tekun, ya. Minimal ada mentornya nanti. Traffic yang tinggi, traffic yang tinggi. Alhasil kalau trafficnya tinggi, enak jualan tuh. Ya, nggak sepi krik-krik gitu kan. Oh, luar biasa ya. Fast respon dan solutif. Nah, nanti kuncinya ada di script closing tuh. Gimana caranya nanti kita ya orang nanya apa, jawabannya apa, nah riset di situ. Copywriting yang kena, nah gimana caranya ya kita promosi, jualan dan lain sebagainya. Yaitu tuh bisa langsung membuat orang nggak scroll tapi diem tuh ngelihat postingan kita. Nah, nanti belajar sama Mas Afik ya. Rajin ngulik udah pasti ya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tapi kalau misalkan teman-teman beradaptasi, ngulik dengan yang sekarang lagi ramai, insya Allah ya teman-teman masih bisa menghasilkan. Nah, kenapa saya ngomong demikian? Karena banyak gitu kan rekan-rekan saya yang dulunya jago di satu media, entah dia jago di Twitter lah, jago di Facebook, ya, jago di Line Ad lah gitu. Nah sekarang tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman, ya mereka udahlah saya balik lagi ke kehidupan asal dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai ya. Tanya mentor dan minta jadwal. Nah itu minta jadwal. Jadi nih saling komunikasi sama Mas Bayu, sama mentor-mentor yang ada di Billionaire Store. Mana tahu dari silaturahmi nanti bisa kolaborasi. Karena kita nggak ada yang tahu gitu loh. Ya, banyak ya salah satu pendampingan brand saya pun gitu kan ya diawali dari perkenalan di Billionaire Store. Oh tahu gitu, oh kenal bla 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 gitu kan. Hasil ngopi, silaturahmi, kolaborasi. Ya, jadi jangan abaikan nih ya ketika nanti misalkan dibuat grup gitu kan, kalaupun gitu kan, atau mungkin ya apapun lah komunitasnya nanti ya berpikir positif aja ya bisa jadi itu tuh salah satu wasilah, bisa jadi salah satu wadah. Nah, wadah apa? Wadah teman-teman untuk silaturahmi, berkembang ya ada circle yang satu vibrasi. Itu yang mahalnya ya. Itu yang mahalnya. Jadi kita ngobrolin digital marketing ke mana orangnya, ke praktisi yang mana gitu kan. Nah, itu nanti teman-teman di sini bisa dapat insight-insightnya. Ya kemarin tuh baru 2 hari yang lalu gitu. Saya ketemu kalau di daerah Bandung tuh ada daerah dekat Taman Sari sana. Itu rekan saya yang memang saya kenalnya udah lama dari 2009 gitu. Sekarang dia lagi mendampingi brand mungkin fashion lah di Bandung yang ada di Trunojoyo gitu kan. Nah, mungkin tahu ya brand-brand Trunojoyo itu yang ada omsetnya seharinya udah 1 M, 2 M. Wah, luar biasa saya bilang. Karena kuncinya itu apa? Iya dia beradaptasi dengan zamannya gitu loh. Zamannya lagi rame di sosial media, rame di marketplace, sekarang ramenya di TikTok nggak ngikutin gitu. Alhasil ya panen aja terus gitu. Nah, kebayang ya. Jadi nanti teman-teman di sini ya jangan sampai nanti bingung nggak ada circle-nya. Oke? Nah, berikutnya, insya Allah ketika pasukan kita militan dan jago jualan, semakin mudah untuk menggapai impian. Ya, jadi buat teman-teman di sini, nah PR-nya gimana caranya kita polakan punya konsep ya. Mereka yang baru itu mereka bisa jualan, mereka bisa istilahnya tersolusikan ya lewat mungkin kerjasama dengan teman-teman ya, punya brand, punya produk, teman-teman buka keagenan, buka pasukan ya, entah reseller, dropshipper atau apapun namanya. Nah, minimal jangan asal ngebuka aja, jangan asal ketika mungkin sini mereka syaratnya nyetok produk 2 sampai 3 paket. Nah, jangan sampai hanya memikirkan pindah gudang gitu ya. Ini gudang dari kita pindahkan ke mereka, udah wis semangat, bismillah, ayo gitu kan. Semangat jualannya jangan cuma semangat-semangat. Jadi semangat-semangat oke gitu ya. Tapi teman-teman di sini harus ya tahu juga ngasih gitu. Nih cara jualannya. Kalau di Facebook kayak gini, kalau di Instagram kayak gini, kalau di TikTok kayak gini. Nah, ya, jadi teman-teman di sini harus beradaptasi. Oke, testimoninya. Oke, ya, saya akan kasih testimoninya. Nah, ya, ini yang saya udah lakukan dan semoga menginspirasi, bukan mau sombong-sombongan, tapi kan harus ada bukti. Nah, itu gitu kan. Wah, ngemeng doang, buktinya mana? Oke, siap gitu kan. Jadi perjalanan saya gitu ya. Prosesnya wah ya luar biasa. Kalau sekarang saya yakin dengan ya, teknologi sekarang teman-teman bisa lebih cepat. Nanti saya share. Tenang ya.
Oke. Ya. Ini testimoninya gitu kan. Nah, jadi kehidupan saya dulu ya berangkat dari SMA, kuliah nongkrong-nongkrong gitu kan, ngabisin duit orang tua gitu kan. Nah, seperti itulah kehidupannya. Tapi wah udahlah ya. Jangan seperti itu lagi. Nah, akhirnya saya mulai jualan online waktu itu, mulai pakai BlackBerry. Nah, ada yang ngalamin di sini pakai BlackBerry. Ya, nah, saya pakai BlackBerry gitu kan. Nah, BlackBerry-nya nggak cuma satu ya, karena waktu itu BlackBerry itu 2000 pin kalau nggak salah ya. Nah, ya 2000 pin. Ya, berarti saya kalau ada yang baru lagi ya nggak bisa masuk, berarti harus nambah BlackBerry yang lain. Nah, waktu itu saya produknya peninggi badan, ya, masker spirulina, yang begitu-begitulah seru-seru, gitu kan. Alhasil dari pulang ngampus, saya packing barangnya, gitu kan. Nah, saya pakai ekspedisi JNE, gitu kan, waktu itu ya, packing lain dan lain sebagainya. Pokoknya Superman lah ya, pelayanin sendiri, gitu kan. Pokoknya promosi sendiri dan lain sebagainya itu saya lakuin, ya. Itu saya lakuin, gitu kan. Nah, akhirnya pas saya ngobrol ke mentor saya, jadi ini ya, mana nih? Mentor reseller aja punya mentor. Nah, ini kebayang nggak? Mentor reseller aja punya mentor. Saya ngobrol, waduh, ya, ini kondisi saya dulu gitu kan. Ini gimana ya, bisnis online tuh kayaknya sibuk. Wah, itu keluhan saya. Nah, mentor saya cuma mengerutkan, mengerutkan jidat. Maksudnya sibuk gimana? Ya. Iya, saya mau makan gitu kan, ada yang transfer, ada yang order, saya harus rekap. Ketika saya lagi mau nyantai gitu kan, nah, ada yang nanya produk, kalau nggak di ping, ya, getar lagi, ping, 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 ya, BlackBerry kan gitu kan. Mentor saya cuma senyum-senyum, cuma ketawa doang, gitu kan. Iya, yang salah mah kamu, gitu. Kenapa, gitu kan? Kenapa nggak bangun tim? Ya, jangan jadi Superman, tapi jadilah super team. Wah, di situ saya langsung tertusuk hati saya. Oh, iya juga ya, gitu kan. Ngapain juga saya ternak bebek sampai 3 BlackBerry waktu itu, gitu kan. Wah, udah stres tuh ya. Ke toilet aja nih, mohon maaf, ke toilet ini saya bawa tuh handphonenya. Karena ada transaksi, sayang banget kalau slow respon, nanti orangnya malah beli ke kompetitor. Wah, kayak gitu. Luar biasa, saya bilang. Ya, akhirnya saya bangun tim. Siapa aja nih tim yang mau diajak kerjasama? Oke lah, ya. Kita belusukan. Nah, zaman dulu mah belusukan gitu ya. Nah, promosi produknya dan lain sebagainya. Dulu seperti ini. Ketika kita pengen menghasilkan omset, menghasilkan penjualan, ya kalau nggak online ya offline. Online-nya yang masih semi-semi gitu kan, belum ada sekarang kayak TikTok Shop lah, ya, marketplace lah, yang cuma live doang itu orang banyak tuh yang nonton, yang beli. Dulu mah ya belum ada gitu ya, zaman BlackBerry. Nah, ya saya sharing dari prosesnya, ya. Jadi siapa Mas Bam gitu kan, ya bukan siapa-siapa, saya yang memang melewati proses dan menikmati prosesnya gitu. Zaman dulu, gitu. Zaman jadul gitu ya. Ada yang beli nggak produknya? Ada, ya, zaman-zamannya ini ya. Rambutnya gitu kan, jocong-jocong gini, ngalamin lah ya. Wah, sampai harus belusukan ngebina tim gitu kan. Lo kebayang nggak tuh, dari Bandung ke Jampang Surade. Luar biasa perjalanan, jalannya wah bukan mulus lagi, bebatuan. Nah, demi untuk ngajarin. Belum ada Zoom dulu, mana kebayang nggak? Ada orang yang lagi semangat, diajarin cara jualan. Oke, dia mau praktek ya. Buat kita mah seneng, kita samperin. Kebayang nggak? Main hajar beleh aja dulu. Nah, kalau sekarang mah kan bisa ya Zoom gitu kan, share screen kayak gini, enak gitu kan. Wah, dulu kan masih semi-semi kita ya antara online dan offline. Dan saya bilang, ya, online itu menghasilkan asal tahu polanya. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin, aduh online gimana ya, saya masih baru Mas Bam dan lain sebagainya. Temukan polanya itu titik. Ya, apapun medianya, apapun produknya, karena setiap produk ada jodohnya. Nah, itu tuh. Ya, karena setiap produk ada jodohnya. Nah, makanya apa? Nah, temukan polanya masing-masing. Ya, ini testimoninya di depan mata saya. Kalau punya penghasilan ratusan juta mungkin nggak sih? Hey, ini tuh saya dari tahun 2015 sudah ketemu sama orang yang punya penghasilan ratusan juta dan itu tuh masih sekolahnya, kebayang. Jadi kalau sekarang ada penghasilan dari affiliate misalkan puluhan juta, ratusan juta, ya kita masih senyum-senyum doang. Yang membedakan itu sistemnya lebih sederhana. Anda kebayang nggak? Oke. Nah, harusnya tambah semangat ya, jangan baper gitu ya di sini.
Anak SMA, iya anak SMA penghasilannya 3 sampai 4 juta sehari. Nah, bukan sebulan, ya, sehari. Kok bisa ya? Bisa. Kan tadi saya bilang polanya. Nah, pola dia tuh dia bentuk akun publik ya di waktu itu tuh Line Ad ya, Line Ad official ad. Nah, dia punya akun publik 4.200.000 followernya. Ya. Kalau ngiklan di akun ini, wah luar biasa. Sekali ngiklan bisa sampai budgetnya 1,5 juta sampai 2 juta. Ya, bayang nggak tuh? Ya, dia nerima, wah dia ngebentuk akunnya ya, kalau sekarang kan ngebentuk akun dengan konten dan lain sebagainya sama dulu ya, cuma beda medianya aja. Makanya tadi saya di awal bilang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, dan kalau kita beradaptasi insya Allah ya, mau lagi musim affiliate lah, mau musim apa ke media apa gitu kan ya, kita bisa ada di situ dan kita bisa tetap menghasilkan. Oke. Nah ya, pengiriman pun saya ya sampai ke luar negeri juga ya, bukan orangnya, barangnya ya, Singapura, Taiwan gitu kan. Akhirnya ya beli cash motor lah ya, ya jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya inilah komunitas saya, namanya Happy Family ya. Jadi saya tidak jago, tapi nah ini ada keilmuannya, ada komunitasnya gitu loh. Yang mungkin saya belum ngulik, ada rekan saya yang sudah ngulik gitu kan, saya nanya. Begitupun sebaliknya, saya udah ngulik, teman saya belum, saya sharing gitu kan, ya gitu doang. Gitu. Tapi inilah yang mahal. Nah ini saya terapin dari dulu. Makanya, nah kalau misalkan teman-teman pengen belajar digital marketing, cari lingkungan yang mendukung ke situ gitu loh. Jangan sampai mau belajar digital marketing lingkungannya, wah ini yang enggak gitu kan, wah bahaya. Ya, jadi saya punya komunitas. Makanya saya bilang komunitas adalah imunitas. Nah itu aja. Ketika kita lagi ngedown gitu kan, aduh ini gimana gitu kan, verifikasi TikTok Shop belum aja gitu kan, apa yang salah gitu kan, nanya gitu. Nah, bayang nggak ya, semoga teman-teman tercerahkan. Kemudian, nah ini ya, sama tim saya dan lain sebagainya, dapat reward dan lain sebagainya gitu kan, umroh dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini yang saya dapetin dari hasil membangun pasukan gitu kan. Jadi ya bukan teori gitu kan, tapi ya praktek ya. Dan ini saya menginspirasi teman-teman di sini ya, ini gimana caranya nanti teman-teman pun ya bisa dari pasukan penjualan ini. Dan terakhir saya pengen info juga ke teman-teman. Nah ini kan membangun pasukan tahun 2023. Nah 10 menit terakhir silakan dicatat. Saya akan sharing apa sih yang lagi booming di 2023. Kalau saya tanya di komen apa yang lagi booming di 2023 ini, silakan tulis di kolom komentarnya. Apa nih yang lagi booming di 2023? Sambil saya share screen. AI, oke, AI gitu ya, TikTok ya, Threads, affiliate, Threads, oke, udah pada tahu ya, luar biasa emang ya, mantap teman-teman ya. Nah, jadi kita harus lihat UUD. Nah, ya, ujung-ujungnya data. Kalau kita dapat data, jalanin pakai doa, ujungnya dapat duit. Ya. Nah, kita lihat datanya 2023 ini apa sih yang terjadi? Karena ya saya pun ya dibilang nggak gercep gitu ya, nggak gercep gitu kan, terus ya kayaknya lihat orang lain dulu deh gitu, berhasil apa enggak dia gitu, ternyata ya harus ngejar sekarang, tapi nggak apa-apa ya, saya sharing nih ke teman-teman. Nah ini berdasarkan We Are Social ya, melalui Meltwater. Nah ini dari salah satu untuk surveinya. Nah jadi dari populasi di Indonesia 276 juta, tapi cellular mobile connection-nya yang terkoneksi dengan handphone 353 juta. Nah, artinya satu orang lebih dari satu handphone dia punya. Ayo. Ya, jadi nggak usah heran. Ini kenapa populasi dengan handphone lebih banyak handphonenya? Iya, satu orang tuh lebih dari satu handphone. Ya. Wah, seru ya di komentar. Threads versus Twitter. Oke, AI contek ide. Ya, oke, mantap ya. Nah, dari 276 juta orang, nah populasinya wanitanya 49,7% ya. Laki-lakinya male-nya gitu ya. Nah, ininya 50%-an. Artinya hampir seimbang lah. Makanya produk apapun mau cewek mau cowok gitu kan, itu laku di Indonesia. Nah, itu tuh ngelihatnya. Karena apa? Penduduknya banyak.
Dan setiap tahunnya ini pertumbuhan penduduknya naik. Walaupun dari 2019 ke 2020 itu 0, sampai 2023, tapi naik penduduknya. Ya otomatis orang yang tadinya sekolah misalkan dari SD ke SMP, SD mungkin dibatasin gadget, SMP buat ya pesen ojol lah dan lain sebagainya karena orang tuanya nggak bisa jemput, dikasih handphonenya, ya otomatis nambah tuh. Ya. Toko handphone terus ada, terus berkembang. Ya, ini dari segi usianya, ya. Nah ini banyak banget rata-rata terhubung dengan gadget dan internet tuh, ya. 7 jam sehari di laptopnya, streamingnya rata-rata 2 jam lebih gitu kan. Dan kalau kita berbicara sosial media, nah 167 juta orang yang terhubung nih ya, dia pakai sosial media. Berarti sekitar 60% dari populasi, gede juga. Menghabiskan ya 3 jam lah, rata-rata 3 jam di sosial media. Dan kalau kita lihat data Meta lah ya, Facebook, Instagram, Messenger, itu rata-rata di usia 18-24, ini tinggi ya. 25, 34, 35, 44. Nah, makanya setiap produk promosinya di mana gitu kan. Nah, itu tergantung nanti ya, bahasanya buyer persona gitu kan. Nah, ini orangnya tuh karakteristiknya seperti apa, maka nanti medianya kita sesuaikan sama marketnya. Oke, dan ini yang penting. Ketika kita memakai sosial media, jangan sampai kita jadi selling media gitu loh. Karena orang, nah, ketika disurvei, pakai sosial media, nomor satunya adalah keeping in touch with friend and family. Nah, artinya dia tuh pengen interaksi ya sama teman-teman, sama keluarganya. Yang kedua, feeling part-time-nya. Luar biasa. Kalau jualan itu tuh, rata-rata biasanya di tengah-tengah tuh. Finding product to purchase. Nah, itu pun 36%-an. Kebayang ya, makanya kenapa kita harus bikin konten yang seru-seruan, membuat orang itu ya istilahnya mah ya happy dan lain sebagainya, karena ya buat berinteraksi. Kebayang ya? Nah, dan dari sosial media yang wah ini paling banyak dipakai itu WhatsApp, oke. Ya, Instagram, Facebook, TikTok loh, ya. Berarti keempat ini ya minimal teman-teman tahu dan praktek caranya seperti apa. Ya, jualan di WhatsApp seperti apa, ya, di Instagram, di Facebook, di TikTok, nanti dilihat produknya kira-kira karakteristiknya di mana nih mainnya. Tuh, ya, media favoritnya WhatsApp, Instagram, TikTok. Yang sering, ini nih, ya, yang aktif user tiap bulannya WhatsApp, Facebook, Instagram, ada Shopee juga, marketplace. Nah, setelah disurvei top influencer campaign platformnya Instagram ya. 2023 ini TikTok. Wah, ini kan tadi saya sudah spill TikTok gitu kan. Dan nanti dibahas secara spesifik sama Uda Fadil. Nah, apa hubungannya? Nah, ketika membangun pasukan dengan TikTok ini. Nah, alhasil tadi saya sudah cerita dari awal pondasi digital marketing itu. Kemudian membangun pasukan itu seperti apa, termasuk gitu kan. Nah, cerita saya pribadi ketika membangun pasukan yang menghasilkan omset itu harus ketemu sama orang dulu gitu kan. Terus apalagi ya kitanya cuap-cuap bla 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 gitu kan. Nah, sekarang nih slide terakhir ya. Slide terakhir nih ya. Sekarang ya kita ngelihat dashboard aja udah Masya Allah gitu kan, dunia ini ya kalau beradaptasi gitu kan kayaknya masa sih kita nggak dapet 2 digit sebulan. Itu kan gemes ya. Nah, kalau kita berbicara data, kita cek orang-orang yang bermain di TikTok Shop ini. Nah, ini alhamdulillah saya pun nggak tahu ya, awal tahun ini dari 2023 dikenalin sama orang yang punya pabrik, dikenalin sama orang yang membangun produk ya, terutama kalau saya sekarang tuh dekatnya sama orang-orang yang membangun produk skincare. Termasuk dokternya, termasuk formulatornya, termasuk influencernya. Anda kebayang nggak? Waduh, ini peluang gitu kan, market gitu kan. Ya berarti harus kepo. Nah, keponya motivasi, lihat dari segi kreatornya. Ya, orang-orang yang istilahnya bisa menghasilkan itu seperti apa karakternya. Oke, ya. Misalkan kategori ya, kategori fashion muslim, oke lah. Kita misalkan lihat dari datanya. Nah, orang-orang yang punya penghasilan, nah, ini ya, punya penghasilan, misalkan anggap deh 2,5 juta aja, ya,
Ini yang pribadi aja, kemudian kategorinya kita bisa, nggak bisa dipilih ya. Nanti lah. Ini harus berlangganan. Tapi ini trailnya. Ah ini nih, ya. Ada yang followernya banyak-banyak gitu kan. Nah, ada yang mungkin di sini ya kecil-kecil gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, kita atur dari segi penghasilannya. Nah, ya, follower 900 ya. Nah, ini menghasilkan 2,5 juta. Follower yang 5.000 gitu kan. Nah, ini menghasilkan 2,5 juta. Ini yang baru loh 900 ribuan. 900 ribu. 900 931 931 tuh. Rata-rata ribuan. Ada yang ratusan ribu juga. Ya. Nah, nanti kita bisa kepoin. Oh, orang ini jualan produk apa? Jenis kontennya seperti apa? Oh, bikin kontennya tuh kayak gini. Nah, kebayang nggak? Orang tuh tinggal bikin konten, mereka istilahnya mah tambahkanlah ke showcase-nya atau ke keranjangnya, orang kepo gitu kan, dia beli produknya. Nah, kebayang nggak? Nah, ini yang lagi trennya tuh. Dan saya ini salah satu ya yang memang lagi kerjasama dengan beberapa brand skincare gitu kan, dan kita lagi garap. Nah ini makanya, nah ini teman-teman nih ya, insya Allah nanti saya informasikan di akhir, yang mau kita ada punya komunitas yang memang positif, tentunya diajarin gitu kan, dan memang nggak harus stok produk ya, teman-teman tinggal bikin konten ya, teman-teman diajarin cara jualannya. Nah insya Allah ya nanti efeknya dapat komisinya. Nah ini yang memang tidak ada pas zaman saya ketika memulai zaman BlackBerry. Nah, jadi saya di sini goals-nya adalah memotivasi teman-teman nih orang gitu kan, buat konten yang beginian aja dia bisa dapat penghasilan. Ini yang 2,5 juta, apalagi yang puluhan juta. Wah, ini tipikal kontennya seperti apa ya, kita bisa kepoin. Oh, kontennya tuh yang seperti itu. Wah, saya juga bisa tuh ya mempromosikan produknya gitu kan. Caranya seperti apa? Nah, di sini ada datanya. Oke ya, nah nanti saya informasikan di akhir. Nah kira-kira buat teman-teman di sini yang mau belajar dan diajarin cara jualan di TikTok. Nah kalau yang mau silakan tulis di kolom komentar. Mau berapa banyak nih dari berapa ya? Oh 126. Wah, tungguin sampai akhir, kita sesi tanya jawab dulu. Nanti saya insya Allah akan kasih tahu caranya ya, buat teman-teman kita bikin komunitas untuk affiliate ya TikTok Shop, dan insya Allah wah antusiasnya luar biasa ya teman-teman di sini. Nah, jadi nanti di akhir insya Allah yang mau, nah tunggu sampai akhir, kita sesi tanya jawab dulu. Oke, saya kembalikan ke Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Masih di mute. Jadi ya. Oke, teman-teman, gimana? Udah menyimak sampai akhir ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, kita akan buka kolom Q&A ya buat teman-teman semua gitu kan. Dan nanti ada spesial info dari Mas Bam tentang yang tadi yang udah Mas Bam sepil. Nah, terus juga nanti info-infonya buat teman-teman khusus untuk reseller, monggo langsung tanyain aja ke Mas Bam, nanti sama Mas Bam diarahin. Nah, sebelum itu kita buka Q&A dulu ya, tanya jawab dulu. Monggo yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom chat, nanti bisa saya bantu untuk saya bacakan gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada dari Kang Dimas. Kang Yum, ini di-record gak ya? Oke, di-record ya. Oke Kang Dimas, nanti kita kirim aksesnya untuk Kang Dimas semuanya. Iya, nanti dapat videonya ya teman-teman ya. Nanti kita share, tentunya nggak langsung ya teman-teman ya. Nggak langsung terus langsung dikirim satu persatu karena nanti filenya besar. Nanti teman-teman dapat link untuk rekamannya. Oke, yang lain boleh sambil kita ngobrol-ngobrol sambil bertanya ya, silahkan langsung tulis aja di kolom chat. Ada yang di atas tadi Mas Bay. Coba saya up ya. Ada yang nanya
tadi Mas Imam. Nah, ini Mas Imam ya. Boleh di-spill panitia di atas. Nah, ini. Kang, kalau kita belum terbiasa ngasih mentoring ke pasukan reseller, adakah jasa mentoring yang bisa diajak kolaborasi? Nah, ini gimana ini ngobrolnya, Mas Bay? Bentar. Belum dapat nih. Oke, ini ya Mas Imam ya. Oke, boleh di 2051 nih. ya. Kang, kalau kita belum terbiasa ngasih mentoring ke pasukan reseller kita, adakah jasa mentoring yang bisa diajak kolaborasi? Oke, boleh misalnya mau dibantu jawab juga bisa, Mas Bang. Boleh. Ya, jadi untuk misalkan kalau posisinya Mas Imam atau Kang Imam ini business owner atau gimana? Atau punya produk yang memang udah punya pasukan reseller tapi bingung untuk nge-mentorin pasukannya. Boleh tulis di kolom komentarnya Kang Imam atau Mas Imam. Oh, brand owner punya pasukan. Nah, jadi betul Oke. ya, kalau untuk brand owner ya fokusnya ke strategis, jangan ke teknis ya. Fokus dari segi pengamanan, dari segi ya stok produk gitu kan. Nah, sama mungkin dari timnya ya, karyawannya dan lain sebagainya. Nah, adapun nanti bisa ngundang pemateri-pemateri ini banyak ya di Billionaire Store gitu kan. Nanti bisa spill kebutuhannya tentang apa ya, ilmu teknis tentang iklan ya, ilmu cara gratisan gitu. Nah, nanti bisa juga ya silahkan nanti bisa kita sharing-sharing ini domisili di mana? Mas Imam atau Kang Imam ya? Wah, Tasik ya. Nah, oke, mangga ya karena orang Sunda ya Kang. Ya. Boleh nanti silaturahmi ke Instagram boleh Kang ya. Mentor reseller lah ini ya. Nanti bisa tanya-tanya silahkan. Kalau mau ke Bandung ngopi, boleh silahkan. Jadi nanti bisa tanya-tanya juga di Billionaire Store pembicara-pembicara keren-keren gitu ya di parade webinar ini. Nah, nanti silahkan bisa hubungi masing-masing, bisa ngobrol sama saya, bisa sama Mas Afik, bisa sama Mas Handika, sama Uda Fadil ya. Kemudian sama Mas Wilian gitu kan. Nah, itu partner-partner saya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan pasukannya. Nah, pengen yang seperti apa gitu kan. Nah, nanti monggo silahkan Kang ya untuk ngobrol. Kemudian ada dari Sami-Sami Kang. Oke, ini dari Muhammad Saiful Hanafi. Kalau ada tim reseller otomatis margin akan terbagi ya. Misalnya tadi ya untung 3.000 tapi karena dari reseller untungnya akan berkurang betul. Nah, makanya kita harus pairkan mana untuk komisi termasuk mana untuk reward. Nah, ini nih ya, termasuk untuk rewardnya nanti seperti apa dari segi apa namanya tuh pembagiannya. Nah, jadi sudah ada jatah-jatahnya. Sudah ada jatah-jatahnya dan kita nggak bingung ya, kita nggak bingung ketika nanti pas ditanya kenapa bisa keluar. Nah, ini nih ya. Kenapa kita bisa keluar gitu kan? Angkanya seperti apa? Itu pricingnya ya. Pricing strategi namanya tuh. Nah, ya. Ini saya boleh share screen Mas Bay. Boleh, Mas, silahkan. Nah, jadi Udah bisa nanti ya? ya kalau ngejelasin saya harus biar detail. Silahkan, Mas Bam. Gasken. Ada nggak di layar? Oke, ada. Nah, jadi ini contoh aja ya, teman-teman, ini dapur nih. Ini dapur nih. Nah, ini komposisi tiring gitu kan. Tiring ini nanti kita mau berapa tiringnya ya. Mau 1, 2, 3, mau hanya reseller aja, mau apa ya, agen ya, distributor gitu kan. Nah, ini kita sampai ke 2 ya, agen, reseller, termasuk kita pikirin gitu ya, dari segi apa, dari segi produk HPP-nya, marginnya, berapa nanti yang di-sharingkan ke resellernya, termasuk selisih nanti untuk bonusnya, rewardnya, hitungannya gimana, itu ada hitungannya gitu. Jadi kenapa sih bisa bagi-bagi misalkan iPhone, bisa bagi-bagi motor, mobil kalau kita jualan berapa puluh ribu piece ya karena udah ada hitungannya gitu loh ya, nggak ngasal gitu. Nah, ini yang memang biasa kita lakukan sebelum kita istilahnya
kerjasama gitu kan. Nah, kita lihat dulu produknya ada apa aja, terus pricing strateginya masuk nggak nih. Nah, turunannya dari pricing strategi ini nanti kita bisa lihat strateginya itu seperti apa yang memungkinkan. Apakah nanti bisa di Instagram, di Facebook, di TikTok gitu kan? Nah, tergantung. Apakah nanti kita bisa mainkan sales contest misalkan? Oke, kenapa bisa? Karena ada anggarannya di luar komisi. Nah, itu yang disebut dengan bonus dan reward tadi. Nah, persiapannya nanti dan segala macamnya itu ada. Ya, termasuk syaratnya ya, affiliate, reseller, agen. Nah, itu tuh. Syaratnya apa aja? Ya, ya kalau misalkan komisi dari harga eceran tertinggi berapa tuh? Berapa persennya? Jadi beda-bedain. Terus dari segi syarat pembelanjaannya nanti apa aja gitu kan. Kemudian nanti ada fasilitas-fasilitas yang ada di reseller, di affiliate nggak ada, di reseller ada, di agen ada gitu kan. Nah, hal-hal yang ginilah yang perlu dirincikan. Jangan ya kita ngasal aja gitu kan. Nah, ini salah satunya. Ini panjang, tapi minimal ada hitungannya seperti tadi dan kita istilahnya lebih terarah lagi dalam nanti membentuk pasukan gitu kan, komisinya dari mana, termasuk pembagian hasilnya, jadi clear di situ ya. Itu jawaban buat Mas Muhammad Saiful Hanafi. Lanjut Mas Bayu. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, ini ada dari siapa ya? Nah, ini. Oke, dari Mas Abdul. Mas Abdul aja ya gitu. Lebih baik belajar traffic atau conversion terlebih dahulu nih, Mas Bam. Bagi yang baru ke dunia online. Oke, selama ini ke dunia mana, Mas Abdul? Oke, boleh Boleh jawab. mewakili dong Mas Bayu nih. Mas Bayu kalau misalkan ada pertanyaan Oke, seperti itu, gimana tuh jawabnya? kalau menurut saya bagusnya belajar traffic dulu ya, Mas Abdul. Nah, karena gimana mau konversi kalau nggak ada leads-nya gitu sih, lebih ke situ. Jadi kalau konversi ya berarti ada orang yang harus beli dulu atau yang tertarik gitu. Nah, monggo bisa dilengkapi oleh Mas Ya, Bang. Traffic banyak sih, ada banyak jenisnya juga sih. betul ya. Tadi jawabannya. Jadi traffic dulu, trafficnya kita mau yang gratisan atau berbayar. Nah, tinggal nanti tentuin kalau yang mau gratisan, medianya apa aja, tantangannya tadi udah dikasih tahu. Kalau yang berbayar, ya kita harus siapin budgetnya, keilmuannya. Nah, ya beda-beda, ya beda-beda tantangannya. Nah, silahkan nanti sambil belajar traffic, sambil belajar juga nanti si konversinya. Alhasil ketika ada orang yang nanya-nanya gitu kan, ada orang yang mau beli, nah kita arahinnya kayak gimana nih? Nah, ya offeringnya, teknik closingnya itu seperti apa? Jadi saran saya jangan traffic konversi doang, tapi sama relationship minimal ada satu poinnya di tema tadi. Oh, kalau traffic saya pengen belajar misalkan tentang TikTok marketing. Nah, kalau konversinya saya belajar dari segi konten dan copywriting misalkan. Kalau dari segi relationship-nya saya belajar CRM biar nanti ngelola pasukan enak, ditambah untuk list building lah. Nah, perdalam aja ilmu itu terus gitu. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa jadi ahli di bidangnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mas Abdul. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, mungkin satu lagi Mas Bam kita jawab nanti biar teman-teman dapat informasi spesial dari Mas Bam langsung. Biar tadi yang mau langsung dapat infonya. Ini dari Kang Lukman Hakim. Oke. Tips kalau kita punya produk, bagaimana menentukan share profit untuk reseller? Enaknya bagaimana ya? Misal di awal kita sudah terlalu tipis ambil margin. Nah, ini harus detail nih. Nanti cek aja ke Instagram saya, nanti kita jadwalkan Zoom lah, bonus. Ya, jadi ini harus ngitung ya, ngitungnya kayak pricing strategi tadi, ya PP-nya berapa gitu kan, terus nanti dihitung sama pajak gitu ya. Itu teknikal, tapi minimal ya pos-posnya harus harus diposkan dulu ya. Misalkan untuk pajaknya berapa, dari segi HPP-nya berapa, kita untuk timnya berapa, nanti komisi yang idealnya tuh berapa. Jadi nanti buat Mas Lukman Hakim lah ya. Nah, ya ataupun teman-teman yang punya produk atau punya pasukan, ya pasukan reseller, tapi bingung gitu ya. Nah, bingung misalkan ya nanti kita insya Allah jadwalkan
Tapi buat yang sudah punya ya, bukan yang belum. Nah, buat yang sudah punya, nanti silahkan bisa DM saya. Ya, kalau mau follow boleh lah ya. Nah, ke Mentor Reseller. Ya, nanti silahkan DM aja buat teman-teman di sini yang punya produk, punya pasukan, mau ngobrol tentang pembinaan dan lain sebagainya. Insya Allah saya di Bandung weekday. Nah, jadi weekendnya suka ke luar kota karena ada brand yang harus diurus. Ya. Nah, jadi silahkan nanti ngobrol lebih jelasnya aja karena waktunya terbatas ya kalau acara malam ini. Intinya ada pos-posnya nanti. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mas Lukman. Nanti juga mungkin bisa silaturahmi sama Mas Bam di Bandung. Nanti langsung hubungi aja Instagramnya, bisa buat teman-teman yang lain juga boleh. Oke, mungkin kita spill dulu ya teman-teman yang tadi diinfokan oleh Mas Bam, biar teman-teman yang tadi udah bilang mau nanti dapat infonya. Nanti kita lanjut mungkin 5-6 pertanyaan lagi sebelum kita tutup Zoom di malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman masih menyimak sampai akhir. Oke, Mas Bam, boleh dibantu spill-spillnya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Nah, jadi buat teman-teman ya jangan terlalu banyak teori, tapi kita banyakin prakteknya. Nah, prakteknya alhamdulillah yang tadi saya sampaikan ya dari segi GV traffic joint venture ini ya, entah reseller, agen, distributor gitu kan. Nah, apapun itu namanya gitu kan dengan canggihnya teknologi gitu kan. Ya, ada aja jalan mah gitu kan. Nah, asalkan kita mau nguliknya. Yang tadi saya bilang ya, kita bisa menghasilkan cuan gitu kan dengan bikin konten. Dan nggak tahu kenapa awal 2023 ini ya buat teman-teman yang baru gitu kan, saya tuh ya bisa dibilang bersyukur ya ada di lingkungan Billionaire Store ya. Saya apresiasi buat teman-teman Billionaire Store karena nih ilmunya pun saya belajar dari sini gitu kan. Gimana caranya kita belajar digital marketing ya, belajar ilmu-ilmu teknis gitu kan. Dan kenalannya pun nggak kaleng-kaleng yang punya pabrik oke gitu kan. Formulator produk oke gitu kan, ada orang-orang influencer pun ada gitu kan. Nah, maka saya pengen sharing di sini teman-teman. Nah, ini di luar sana tuh banyak yang sudah punya penghasilan ya puluhan juta memanfaatkan TikTok affiliate. Nah, dan partner saya pun gitu kan ya salah satu influencer juga yang mereka main dari TikTok affiliate ini. Jadi saya mengajak ke teman-teman di sini yang mau praktek, nah yang mau praktek yang nggak baperan gitu kan. Nah nanti kita bisa sama-sama sharing dan saya pengen cek dulu deh tes kita. Nah yang mau belajar TikTok marketing silahkan tulis di kolom komentar mau ada berapa orang. Saya akan share screen formnya. Nggak harus nyetok produk. Tapi kalau mau sampel produk nanti kita kita bisa filter. Wah, banyak yang mau ya. Oke, ya, yang mau belajar TikTok, saya share ya. Izin saya nanti log dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau praktek, nah, silahkan ya. Nanti teman-teman di sini bisa buka formnya. Formnya form sederhana aja. Oke, terima kasih responnya. Izin teman-teman, izin untuk di log dulu ya, biar nggak ketimpa. Nah, ya. Jadi saya coba share dulu. Nah, silakan teman-teman cek di link yang ada di kolom chat ya, MR strip affiliate TikTok. Nah, nanti tampilannya akan ada form. Nah, formnya silahkan diisi ya. Ada 5 kalau nggak salah. Nanti ini khusus ya. Jadi kalau nanya, saya emang lagi deket sama orang-orang di produk beauty. Nah, walaupun saya laki-laki gitu, tapi kenapa banyaknya di beauty, perskincarean gitu kan. Nah, jadi kalau yang cowok, wah gimana saya cowok ya bikin akun aja yang saudara, akun dari TikTok shopnya itu mungkin saudara, istri, keluarga, pokoknya akun cewek gitu kan. Dan nanti kita siapin konten-kontennya dengan ini komisi sampai 30% ya. Nah, produknya banyak nanti kita saring ya. Teman-teman isi aja nama lengkapnya. Misalkan di sini Mas Bam. Nah, nomor WhatsApp ya, silahkan diisi teman-teman sekarang ya. Domisili nanti ini teman-teman isi aja, nanti gunanya ini kita lihat
Kalau misalkan memungkinkan, dan kalau misalkan teman-teman sudah pernah jualan di TikTok Shop, ini memungkinkan untuk kita kirim sampel. Tapi nanti kita informasikan ke tim dulu ya. Nah, username TikToknya apa? Ya, contoh. Nah, sudah pernah berjualan dengan TikTok Shop belum? Kalau sudah, klik sudah. Kalau belum, klik belum. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman kira-kira nggak usah malu-malu gitu ya. Penghasilan di TikTok dalam 1 bulan di kisaran berapa? Ya, 1 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta, ada yang sampai 50 juta ke atas. Dan ini kalau nggak diklik pun nggak apa-apa, kalau belum jangan diklik yang bawahnya. Oke, tapi kalau yang sudah, ya, misalkan saya penghasilannya 7 juta, Mas Bam, berarti ada di angka 5 sampai 10 juta. Kalau teman-teman belum, ya udah nggak usah diklik yang ininya. Batalin aja. Nah, kalau yang sudah, teman-teman nanti bisa klik gitu ya dan kirim. Nah, gini doang udah ya. Nanti kita filter ya, insya Allah kalau misalkan berjodoh, nah kita bisa belajar bareng-bareng. Itu aja kalau dari saya ya. Produknya khusus ini yang lagi dekat itu produk beauty dulu. Kalau cowok gimana? Ya bikin akun saudaranya, istrinya, jalani sama teman-teman di sini. Ya, jadi kita filter dulu, semoga nanti bisa kolaborasi. Itu Mas Bayu infonya, tinggal ngisi form aja. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung, boleh langsung isi formnya, nanti dibimbing langsung oleh Mas Bam ya, teman-teman. Nanti bisa langsung tanya jawab langsung dengan Mas Bam. Tadi juga teman-teman udah tahu ya gimana portofolio Mas Bam yang sedang dilakukan, sampai jalan-jalan ke luar negeri. Saya juga nggak diajak gitu, karena memang belum kenal gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diajak ya teman-teman ya, dengan teman-teman yang lain juga. Oke, siapa tahu kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Oke, mungkin kita bahas beberapa pertanyaan lagi, Mas Bam. Nah, baik lagi saya ingatkan buat teman-teman yang mau join langsung aja itu di copy paste linknya atau langsung diklik. Nanti teman-teman langsung konfirmasi aja ke Mas Bam langsung ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi sampai sebentar ya, masih banyak yang mau. Oke. Bentar, udah ya. Oke, ini yang dari Cici Ardila. Oke, Mas Bam, mau tanya, kalau reseller yang udah lama nggak aktif, lebih dari 2 tahun nggak aktif, itu enaknya gimana ya? Dikeluarin apa, dibiarin aja? Karena kalau ditanyain, kendalanya ya gitu, klasikal. Nggak bisa bagi waktu, bingung, padahal udah diajarin. Cuma untuk nyimak katanya juga nggak sempat. Nah, boleh Mas Bam. Kudu diapain katanya gitu. Nah, ini jawaban dari Mas Bayu dulu, boleh ya, pengalaman Mas Bayu selama di Billionaire Store. Nah, kira-kira kalau ada yang nggak aktif, biasanya treatment apa yang Mas Bayu lakukan? Nah, boleh, silakan Mas Bayu. Oke. Oke, siap coach. Oke, nah biasanya teman-teman ini kita bagi apa klasifikasikan terlebih dahulu teman-teman ya. Ini dari orangnya nih kenapa nggak aktifnya, atau kita data nih orang-orang yang nggak aktifnya, kita treatment, tanya satu persatu, masukin grup khusus tuh, ditanya kenapa nggak aktifnya, terus kendalanya apa, maunya apa, kasih komisi misalnya benefit tambahan yang lain. Nah kalau memang benar-benar nggak aktif, ya udah kita mau gimana lagi, karena itu bukan apa ya ranah di kita gitu teman-teman ya, bukan berada di kita gitu, itu memang udah di luar kuasa kita. Ya udah kita fokus ke yang aktif-aktif saja, jadi fokus kita kembangkan yang memang dia benar-benar serius, sehingga nanti teman-teman nggak capek sendiri gitu, nanti itu pasti akan apa namanya terseleksi gitu. Nah jadi beberapa tips yang saya lakukan seperti itu teman-teman ya. Oke, saya tambahin ya Mas Bay. Jadi Boleh. kalau saya tadi betul ya, kurang lebihnya kayak Mas Bayu. Nah, jadi dikonfirmasi dulu ya, kita evaluasi dia nggak aktifnya kenapa. Nah, kita treatment. Oh ya, kalau misalkan memang nggak bisa bagi waktu dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Nanti kita tetap masih bisa jualan. Cuman saya keluarin di grup ya, khawatir nanti ya ada info-info yang memang tidak istilahnya tidak nyambung gitu kan, karena ini grup khusus orang-orang yang memang aktif. Tapi kalau misalkan nanti mbaknya gitu kan yang emang mau jualan, ya bisa hubungi saya atau Japri.
Nah, jadi dikeluarin aja dari grup ya. Nah, treatmentnya by personal by Japri. Nah, jadi ada grup yang memang aktif gitu kan. Kalau bisa ada grup yang memang untuk orang-orang yang tidak aktif. Nanti konversi ya. Kalau memang produknya bisa dipakai, contoh gitu kan banyak ya dari atas sampai bawah. Kalau produknya untuk ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu dan anak gitu kan, mother and ya anaknya lah gitu kan. Nah itu konversi ke customer. Mungkin dia nggak aktif dalam menjualkan, tapi gimana caranya mereka dia aktif jadi user gitu ya. Kalau misalkan produknya gamis misalkan atau fashion muslim lah ya, gimana caranya dia nggak jualan tapi dia beli untuk keluarganya gitu. Minimal dia dapat diskon nanti dari situ ya, maka turunkan dari si reseller lah anggap atau pasukan gitu kan. Nah turunkan levelnya ke customer ya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara dia nggak jualan putus silaturahminya, jelek hubungannya. Nah ya, tapi kita turunkan ya udah dia nggak jualan dan lain sebagainya, tetap bangun hubungan. Nah mindset kita ke dia tuh bukan ngasih informasi cara jualan, tapi treatmentnya adalah lomba. Gimana sudah cek katalog terbaru kita, ada produk terbaru loh. Nah kan Mbak udah member, itu bisa digunakan untuk diskon produk kalau member. Nah itu sekitar 10% lumayan. Nah bentar lagi kita juga akan ada launching produk baru. Kalau emang Mbaknya tertarik ya nggak apa-apa, infoin aja ke saya. Karena launchingnya ini ya nggak lama sih gitu, cuma 3 harian ya, siapa tahu nanti bisa cocok ya dari segi bahan dan lain sebagainya. Nah jadi pikiran kitanya juga enak gitu, lega, plong gitu. Kita istilahnya ngobrol ke mereka itu jelas. Oh ini customer, berarti goalsnya customer ya udah untuk mengingatkan aja nih ada produk baru, ada diskon. Nah, kalau reseller ini ada cara baru, nih caranya kayak gini, jualannya kayak gini-gini gitu. Ya, semoga membantu Mbak Cici ya. Oh, udah lama nih nggak ngobrol sama Mbak Cici. Oke, mudah-mudahan membantu ya untuk Cici. Nah, ini paling terakhir nih Mas nih, ada pertanyaan dari Kang Basri. Oke lah, Pak Baja. Oke. Salam. Nah, ini rencananya mau buat usaha sendiri nih, Kang. Produknya dari olahan buah salak. Apakah bisa dimentoring oleh Kang Bams dan syaratnya apa aja? Nah, mungkin ini bisa kasih kontaknya Mas Bam nih. Nah, mudah-mudahan Iya, iya. luas nih dibimbing oleh langsung Mas Bam. Ini unik ya, usaha sendiri produknya olahan buah salak. Wah, luar biasa ya. Masalah bisa atau enggaknya kita silaturahmi dulu aja, silahkan DM aja ke Instagram Mas, ini Mas Basri atau Kang Basri gitu kan. Nanti boleh silahkan di Instagram Mentor Reseller, nanti ngobrol-ngobrol aja. Kalau Jawa Barat mah ketemu aja nggak apa-apa, nanti dijadwalin. Karena kalau berbicara produk, turunannya banyak, harus paham bisnis model, ya, pricing strateginya seperti apa, gitu. Minimal silaturahmi dulu, ya, silaturahmi dulu, ngopi-ngopi, semoga berjodoh nanti. Mas Basri. Oke, mudah-mudahan masih aktif ya, Mas. Mas apa tadi ya, lupa aku. Basri, Kang Basri, Pak Basri. Ya, Kang Basri, mudah-mudahan Pak Basri masih aktif. Nanti langsung hubungi Instagramnya Mas Bam. Mudah-mudahan bisa silaturahmi dan terjadinya kolaborasi. Mungkin itu untuk di malam hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Monggo, silahkan. Yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi boleh? Ya, Mau bertanya? boleh gitu ya. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa teman-teman praktekkan di kedepannya ke bisnis teman-teman masing-masing. Teman-teman tetap optimis karena peluang di depan akan selalu ada. Nah, ini seperti peluang juga dari Mas Bam. Nanti monggo teman-teman kalau memang tertarik boleh spill diklik aja linknya. Oke, udah nggak ada lagi nih teman-teman. Saya hitung sampai 0. Kalau memang nggak ada, karena mengingat waktunya juga sudah malam, mungkin di Kalimantan tadi ada udah 10:30 mungkin. Ada yang dari Papua udah 11:30. Saya hitung 3, 2, 1, 0. Oke, mungkin teman-teman, Mas Bam, terima kasih banyak sudah mengikuti webinar di malam hari ini, sudah memberikan materi yang luar biasa buat teman-teman juga
Terima kasih yang sudah mengikuti webinar di malam hari ini. Jangan lupa teman-teman masih ada 5 webinar ke depan dari mulai hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Teman-teman nanti kita infokan kembali di grup WA atau di grup Telegram dan di blast di nomor teman-teman. Pastikan teman-teman hadir karena ini webinar persembahan dari Billionaire untuk teman-teman reseller. Yang enggak semuanya bisa dapat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini semua dan bisa menyimak sampai akhir. Mungkin saya cukupkan sampai sampai waktu ini. Nah, boleh teman-teman on video ya, on cam dulu ya. Kita foto bareng aja sebentar biar buat kenang-kenangan ya teman-teman ya, bahwasanya kita memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Oke, boleh ya teman-teman ya. Nanti panitia boleh dibantu di screenshot. Tangannya seperti biasa, seperti ini teman-teman. Artinya masih semangat gitu. Nah, ini mentor saya banget nih yang ngajarin saya nih. Saya masih semangat. Oh. Dan mentornya di sini teman-teman ya. Saya banyak banget belajar dari Mas Bang. Oke, saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya boleh. 3, 2, 1. Oke, masih ada lagi? Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Pastikan teman-teman 5 hari ke depan masih tetap hadir. Nanti linknya kita infokan. Saya akhiri webinar di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Pamit teman-teman.